Salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah dapat cerita tentang bapak ibu ini waktu tanggal 9 kemarin. Mbak Alisa, Pak Marzuki, dan teman-teman sudah menceritakan tentang apa ini namanya perjalanan mendaki yang bapak ibu juga lakukan dan ambil peran. Dan saya kira itu semua menggambarkan bahwa bapak ibu ini adalah pemimpin. Karena salah satu alasan mengapa orang jadi pemimpin itu karena mau ngambil masalah. Ya, mau ngambil kesulitan, mau cari masalah, itu ciri daripada pemimpin. Jadi kalau dulu kalau saya ditanya oleh mbok saya almarhum, kamu kok nggak pernah berhenti kemana-mana cari apa? Cari masalah. Karena ternyata masalah itu memberi ruang kita untuk tumbuh berkembang, tapi juga sekaligus ruang kita untuk memberi manfaat buat kehidupan. Dan karena itu saya selalu resonate dengan kata-kata Nabi Muhammad ini. Ini kalau bahasa Arabnya khobariyah, ya, description. Jadi pernyataan yang memberi kabar bahwa sebuah statement Nabi Muhammad yang menyatakan kalian semua ini pemimpin, ya, dan kalian kelak akan bertanggung jawab atas kepemimpinan. Walaupun ini deskriptif, tapi kan peran agama itu biasanya juga ada preskriptifnya ya. Oh, ini yang goyang-goyang ini kabarnya ya. Oh bagus, saya pikir karena ini sudah rusak. Ya, tadi enak tadi. Sakit ya. Itu masalah. Nah ini menjadi bermanfaat karena ada masalah. Sambungan laptop, sambungan laptop. Laptop kali. Kabel di laptop. Ini bukan karena laptopnya. Laptopnya bagus. Bagus dan lunas. Tidak. Kalau memang ini tidak bisa dibetulkan, maka mata kita yang menyesuaikan. Kita mendengar kok. Ya, beradaptasi aja, lama-lama nyaman gitu ya. Seperti beradaptasi dengan banjir. Jadi walaupun ini pernyataan deskriptif, tapi kira-kira ini kan sebenarnya ada preskriptifnya, perintah agar kita terus menjadi pemimpin dimanapun kita berada. Dan benar menurut saya, pada posisi sosial apapun itu kan ada kepemimpinan di situ. Ada saatnya kita jadi anak, jadi bapak, jadi ibu, jadi orang tua, jadi pimpinan, jadi staf, jadi anggota masyarakat, dan jadi hamba Tuhan, khalifah Tuhan. Itu di level itu semua ada kepemimpinan. Apalagi kalau kita lihat kepemimpinan itu dalam perspektif holistik, karena ada social leadership, stakeholder leadership, ada team leadership, tapi juga ada personal leadership dan ada organizational leadership. Jadi ini menggambarkan bahwa kita adalah pemimpin dan Bapak Ibu ini pemimpin. Ini pejabat semua kan? Enggak, ada yang apa? Dosen. Dosen itu pemimpin kan? Dosen pemimpin. Pejabat tuh kalau di kampung saya dosen, pejabat itu. Oh hebat ini kan? Jadi pejabat teras dosen. Nah, lalu tapi sebenarnya kata kunci pemimpin itu menurut saya adalah tanggung jawab. Karena siapa yang tidak mengambil tanggung jawab, dia tidak menjadi pemimpin. Dan tanggung jawab itu kan ada yang datang dengan sendirinya, tapi ada yang memang kita ambil. Bapak Ibu jadi dosen tuh ngambil apa datang dengan sendirinya? Tanggung jawab. Ambil kan, daftar, berjuang. Yang jadi kepala biro, misalnya, daftar kan? Daftar. Jadi artinya apa? Kita semua mengambil, gitu ya. Tanggung jawab itu diambil, bukan hanya datang dengan sendirinya. Daftar dan seleksi. Seleksi. Saya pilih dulu jadi bupati kan karena ada kampanyenya, ada rebutannya. Dan kemudian saya juga memilih jadi rektor. Saya mau terima tantangan jadi rektor karena tantangannya tanggung jawabnya. Kalau jabatannya, nah makanya ada orang yang memang mengambil jabatannya atau mengambil tanggung jawabnya, mengambil misinya. Itu kan yang membedakan kemudian level of leadership seseorang. Tapi flashback and check our mind gitu ya, our understanding. Kenapa sih kok ada pemimpin, Bapak Ibu?
Masalah. Ada masalah. Apa lagi kira-kira? Karena ada yang dipimpin. Karena ada yang dipimpin. Kenapa ada pemimpin? Perlu keteraturan. Karena perlu keteraturan. Perlu solusi. Perlu solusi. Adanya anggaran. Adanya anggaran. Oke. Boleh, Ya, boleh. Kak. supaya kalau ada yang salah bisa ada yang dihukum. KPA. Hah? Perlu direction. Saya setuju semua, tapi pertama menurut saya kan ada keterbatasan. Pemimpin itu ada kan ada keterbatasan. Jadi kalau nggak ada keterbatasan tuh nggak ada kepemimpinan. Makanya di surga nggak perlu pemimpin. Di neraka yang digambarkan problem berlebihan itu juga nggak ada pemimpin. Jadi kita di dunia ini memang top. Karena apa? Ada masalah dan ada keterbatasan tadi itu. Jadi kalau nggak ada keterbatasan nggak perlu pemimpin. Keterbatasan sumber daya. Lalu ada target bersama. Kan semua kita punya keinginan bersama. Nah, orangnya berbeda, tapi ada kemauan bersama. Karena ada keterbatasan waktu. Ada perbedaan cara pandang. Dan ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau kan nggak ada kan. Jadi ini Bapak Ibu poin 1 sampai 4 ini poin problem apa poin Problem. salah? Ya, kekurangan waktu, kekurangan sumber daya, keterbatasan, tapi ada keinginan bersama. Nah, itu. Tapi saya masih punya satu rumusan. Kenapa perlu ada pemimpin? Supaya ada yang disalah-salahkan. Iya. Jadi pemimpin itu salah satu tugasnya memang disalah-salahkan. Jadi kalau nggak mau disalahkan, jangan jadi pemimpin. Sama dengan kenapa kita jadi kepala rumah tangga, supaya dia disalah-salahkan. Kalau enggak kan nggak mau jadi kepala rumah tangga. Jadi pimpinan, jadi dosen itu supaya dia disalah-salahkan. Makanya kalau saya mahasiswa, saya ngajar begini, mahasiswa saya itu sudah saya diskursus, kamu tidak dosa menggunjing dan mengejek saya. Karena apa? Hakmu itu menggunjing saya. Ya. Tapi saya haknya negor, jangan begitu, itu hak saya. Waktu saya kalau jadi pemimpin, hak saya marah, tapi hakmu adalah menggunjing dan memarah-marahi saya juga. Jadi karena itu nggak boleh nggak boleh sakit hati kalau protes. Sepakat. Nggak boleh baper. Nggak usah baper. Ini karena ada masalah. Nah, Sudah. Bapak lihat, biar nggak. Sip. Biar dikit aja kamu. Ada pemimpin, ada pemimpin. Oh, itu kabelnya memang. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman, saya biasa panggil teman-teman saya. Nah, apa sih yang kemudian membedakan seorang itu hanya memimpin dirinya, memimpin keluarga, atau memimpin komunitas, memimpin organisasi? Itu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah jangkauannya. Ketika seorang itu hanya berdiri di dirinya atau keluarganya, jadi dia pemimpin di level atau lokus ini, di organisasi, di masyarakat, semakin ke kanan, maka dia semakin luas jangkauan kepemimpinannya dan semakin banyak pihak dan sektor yang dipimpin. Makanya disebut dengan multi sektor, ya, multi pihak dan kemudian multi variabel yang terlibat di situ. Tapi semua adalah pemimpin. Saya belum jadi kok sudah ketiga. Ambil kabel mungkin. Oh, ambil kabel. Ganti kabel. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu, ya. Dan karena itu kemudian apakah kemudian seorang itu semakin luas dampak yang diciptakan atau tidak, sangat ditentukan juga oleh kemampuan mentransformasi diri sendiri. Karena transformasi sosial, impact yang diciptakan sangat ditentukan oleh transformasi diri. Level of attention, perhatian seseorang, awareness-nya, intensi niatan, dan kontribusinya apa kepada kehidupan. Sekali lagi ini nilai yang membedakan seorang, kemudian level derajat kepemimpinan seorang itu yang dibedakan posisi ini sebenarnya. Dan kalau ada orang kemudian hidup ini mendapatkan 4 harta, tahta, Wanita. cinta, dan kata-kata. Karena kalau wanita nanti wanita dapat apa? Oh, iya. Dapat cinta. Jadi fakta itu harta, tahta, kata-kata, dan cinta. Itu sebenarnya adalah akibat. Itu kan nggak bisa diminta. Cintailah aku. Malah orang bilang ini ngapain orang gila begini. Sama dengan orang ngomong berilah aku jabatan, malah nggak dikasih.
Karena jabat orang itu dia deserve to get it itu karena ada sebab. Dan tugas kita kan menciptakan sebab-sebab aja, menciptakan kemanfaatan agar tiba-tiba kemudian rezeki datang, orang dipuji, dapat penghargaan, dapat peran, gitu kan? Mana ada orang tiba-tiba dikasih penghargaan kalau nggak ada sebab? Nggak ada. Ya. Dan itulah sebabnya maka kita ini cuma menciptakan sebab, dan kepemimpinan itu sebab yang membuat orang kemudian punya status sosial dan itu diberikan oleh orang lain. Makanya seorang yang pemimpin yang tidak pede biasanya malah sering-sering ngomong kalau dirinya pemimpin. Jadi kalau ada orang ngomong, saya ini kan pemimpinmu, itu tandanya dia nggak pede jadi pemimpin. Karena dia kan tidak banyak impact yang diciptakan kan, minta pengakuan. Jadi kalau orang itu masih suka menyebut saya ini pemimpinmu, itu berarti dia masih minta pengakuan. Dan dia bukan pemimpin yang sebenarnya Mas ya. Sama dengan bapak yang sering ngomong sama istrinya, saya ini kan suamimu. Ah ini bapak yang krisis pertanyaan. Atau ngomong pada anaknya, saya kan anakmu. Istrinya ngomong, saya kan aku ini kan istrimu. Nah ini mulai krisis kepercayaan. Ya. Kurang apa Pak? Kurang apa? Ini nah, itu menggambarkan kurang banyak kan? Sampai nggak tahu kurangnya. Kurang kepercayaan. Ya, ini itu krisis. Ya. Dia lupa bahwa ini semua adalah tanda bahwa seorang itu diterima, dia dihargai. Karena itu bukan tujuan. Makanya bukan ini yang dicari sebenarnya. Tapi fokusnya adalah berkontribusi dalam kehidupan ini. Dan persis ini deskripsi lagi dari statement description khobariyah dari Nabi Muhammad yang mengatakan sebaik-baik kamu adalah yang paling memberi manfaat buat kehidupan. Ya, anfa'ul minas itu kan yang paling banyak berkontribusi buat kehidupan. Karena kalau orang itu berkontribusi kehidupan, sebenarnya dia nggak akan cari lagi peran, cari apa? Justru peranan itu yang nyari dia dalam hidup ini. Saya yakin Bapak Ibu ini terjadi dalam diri Bapak Ibu, ya, bahwa kalau sunnahnya memang harus tender, sunnahnya harus ikut pemilu, itu sunnahnya aja yang harus dijalani. Tapi walaupun ikut pemilu kalau nggak ada kemungkinan orang nggak yakin dia memberi manfaat, kan nggak akan dipilih oleh orang lain. Ya. Kampanye ini kan supaya orang percaya, oh kayaknya dia benar bisa, tahu apa yang mau dikerjakan dan dia capable untuk mendeliver itu. Kan itu aja sebenarnya. And then I trust you, gitu. Bahwa kamu akan menjadi pemimpin yang benar. Nah, Bapak Ibu, ini pembukaan khutbah. Muqaddimah. Nah, sekarang saya akan masuk di sesi 2. Karena biasanya orang ngajari kepemimpinan itu harus ada praktek dan bukti, gitu ya. Saya akan cerita, mudah-mudahan bisa saya persingkat tentang 2 pengalaman saya memimpin transformasi. Sebenarnya istilah kepemimpinan transformatif itu hanya lafaz, gitu ya. Ketika seorang itu terus mengubah dirinya menjadi lebih baik. Yang kedua adalah ketika dia niatannya adalah melakukan transformasi sistemik, maka itu disebut kepemimpinan transformatif. Sekarang ada istilah yang lebih menggambarkan ketika kita tidak dalam posisi full power, tapi kita melakukan perubahan. Misalnya gini, kalau di kampus Bapak Ibu bukan rektor, Bapak Ibu sekedar bagian dari itu. Tiba-tiba Bapak Ibu berhasil mempengaruhi semua pihak melakukan perubahan. Itu namanya kepemimpinan ekosistem atau holistic leadership. Itu sekarang kepemimpinan gotong royong lah kalau di Indonesia. Tapi sekarang kebetulan saya akan cerita di mana saya dalam posisi punya full power. Satu adalah mengambil posisi rektor, yang kedua adalah mengambil posisi bupati. Dan dua-duanya itu sama sekali bukan cita-cita hidup saya. Karena cita-cita hidup saya yang awalnya waktu saya SD itu adalah sopir bis umum. Ya saya dari kampung gitu ya, tempatnya Aan tuh Brno itu ke kota itu ya, saya itu ada rel kereta api. Jadi saya pergi jalan kaki lihat bis itu. Waduh, enak sekali ya sopir bis itu, bisa kemana. Saya pulang ke mbok saya, mbok doakan besok saya jadi sopir bis. Dimarahi sama ibu saya, ini gila ketinggian. Ketinggian, sopir bis itu ketinggian kata ibu saya. Lalu saya kemudian sekolah sanawiyah aliyah, dan di situ ketemu guru yang ngajari Khairunnas, Al-Faulinas itu. Saya kemudian bercita-cita transmigrasi. Kenapa? Karena saudara saya 4 dan bapak itu orang miskin, tanahnya nggak ada. Saya kebayang kalau dengar kalau transmigrasi itu kan dapat tanah, dapat rumah. Saya mau jadi guru ngaji, makanya saya sekolah di situ.
Dan itulah yang membuat saya kuliah di IAIN ngambil jurusan bahasa Arab. Dan karena itu sebelum lulus, saya semester 5 sudah menikah. Karena saya tahu mencari istri, syarat transmigrasi itu harus punya istri. Dan saya beli tas sudah, siapan nanti tas untuk transmigrasi sudah beli. Dan itu cara melamar istri saya pun juga kalimatnya adalah menggambarkan saya ajak transmigrasi. Saya beritahu gini, saya udah daftar teman saya 1, 2, 3. Kalau yang mau pertama, yang kedua, pertama tuh saya bilang gini, andekan kita berjalan di lorong yang sama dan di ujung sana ada rumah kosong yang kuncinya saya pegang. Maukah engkau masuk ke rumah itu? Romantis. Kata-kata. Lalu dia bilang tanya maksudnya apa gitu kan? Wah, paket saya. Ya maksudnya kalau tidak usah dijawab sekarang, tapi kalau kamu setuju, kamu jawab aja 3 hari. Maksudnya kamu ya biar istiqoroh, biar mikir, biar apapun. Gitu kan. Orang istiqoroh itu kan belum bisa buat keputusan sebenarnya. Kalau sudah membuat keputusan tuh nggak perlu istiqoroh. Ya. Lalu setelah 3 hari kemudian dia jawab, karena saya tahu dia sebenarnya nggak suka sama saya. Ya, tapi mungkin akalnya mengatakan kayaknya ini kok cocok. Mungkin. Terus akhirnya dia ngomong, ya saya kayaknya bisa. Itulah moment of truth yang saya bilang. Kamu tahu nggak hidup menurut saya? Hidup menurut saya adalah saya bahagia ketika saya bisa membahagiakan banyak orang. Dan apakah kamu siap dengan cara seperti saya bahagia? Kamu bisa bahagia. Wah kayaknya saya cocok juga seperti itu. Sudah, kamu tahu besok akan transmigrasi sebenarnya. Kebetulan dia adalah putra seorang kiai, ketua Suriah waktu itu di Lumajang. Jadi ketika saya lamar tuh saya nggak ditanya orang tua saya nggak apa, pokoknya istiqoroh langsung nikah saya. Saya masih mahasiswa. Nah, dan jadi rektor maupun bupati itu bukan cita-cita saya. Nah, makanya waktu saya sudah mau berangkat transmigrasi, dipanggil Prof. Imam Prayogo, Pak Malik itu saya bingung. Kamu mau kemana habis kuliah ini? Saya mau transmigrasi Pak. Wah sudah, kamu mau nggak didik orang yang mau jadi pemimpin, kamu didik, jadi dosen. Wah, terus akhirnya saya bilang, begitu ya Pak ya? Wah saya diyakinkan tuh, saya mau jadi dosen. Pulang kampung dibilang buatku, kok hebat bisa jadi dosen nih. Nah, waktu saya ditawari jadi ASN di IAIN, itu Pak Imam mertua saya bilang, jangan, ini swasta aja. Makanya saya dosen UMM. Dan mertua saya termasuk yang menyarankan jangan jadi ASN. Mungkin mertua saya tahu kalau saya jadi ASN saya nggak jadi bupati, karena saya nggak bisa terjun politik gitu. Nah, tapi mbak saya marah ketika saya beritahu, kamu ini mau dapat pensiun kok nggak mau. Karena ibu saya tuh taunya kalau ASN itu dapat pensiun. Ya. Jadi makanya ketika saya pensiun bupati dapat pensiun uang bupatinya itu 1.847. Itu saya itu nyesal sekali. Karena apa? Ibu saya sudah meninggal. Seandainya tidak, maka saya akan bilang, ini kok pensiun. Oke, nah ini my journey. Saya dapat panggilan kepemimpinan menjadi rektor dan bupati. Apa kemudian tantangan kepemimpinan dan bagaimana menemukan jalan sukses bersama, lalu apa pembelajaran? Ini yang akan saya sharing sekarang. Nah, Bapak Ibu, ini kampus. Waktu itu masih hanya 1 gedung di sini. Yang saya ijazah gedung di sini dan saya harus ikut membayar semuanya. Kampus ini situasinya adalah saat saya jadi rektor umur saya 35 tahun. Situasinya adalah sulit berinovasi dan konflik. Itulah yang membuat saya pernah diundang dari Malang. Karena saya tuh melete, muda sering ceramah, sering ngasih seminar soal kepemimpinan, soal apa itu. Jadi orang itu ngira saya pinter. Saya ditantang, mau nggak kamu jadi rektor? Sebenarnya berat jadi rektor di Gresik ini kampus kecil, konflik, sulit berinovasi. Kalau saya pilih Uno Malang pasti lebih keren Uno Malang. Jadi itu tantangan pertama, keputusan berat hidup saya adalah menerima tawaran rektor. Itu berat sekali dalam hidup saya. Dan di saat seperti itu saya perlu source of value yang harus saya teladani. Disitulah saya ingat hijrah. Saya ingat bagaimana tokoh-tokoh itu pergi ke satu tempat hanya untuk berjuang. Nah, saya disuruh jadi rektor kok nggak berani. Itu saya yakinkan diri saya dan saya yakinkan istri saya. Kita jalan. Akhirnya saya jalan. Nah, apa yang terjadi? Ternyata saya menemukan satu fakta bahwa orang kampus itu nggak tahu bisnisnya apa. Jadi
saya baca dulu marketing week. Dan ketika saya tanya kemudian, what is our business? Apa sih bisnisnya pendidikan itu apa bisnisnya? Gak ada yang jawab. Ada yang jawabnya, kita lagi jualan ilmu, kita jual ini. Saya ada yang sarkastik, kita jual ijazah. Saya bilang enggak. Kampus pendidikan itu adalah jualan perubahan, mengubah dari manusia biasa-biasa yang tadinya nilai 5 menjadi 7, 6 dan seterusnya. Jadi pendidikan itu adalah bisnis perubahan sebenarnya dalam konteks bisnis. Maka masuk di sektor jasa. Nah kalau itu masuknya bisnis perubahan, maka value proposition apa yang dijanjikan bahwa orang yang masuk sini akan berubah dan hidupnya akan lebih baik. Nah ternyata karena orang itu sudah masuk di dalam sistem yang sekian lama, itu nggak menemukan, tidak ada kesadaran apa what is our core business, itu nggak lagi dipikir karena saking rutinnya sedemikian rupa. Dan karena itu nggak pernah membayangkan kenapa kita bisa hidup, kenapa ada orang kuliah, kenapa orang mau bayar, apa yang membuat kita dihargai dan dihargai orang lain. Membuat sebab, etos untuk membuat sebab itu menjadi sangat rendah. Dan itulah yang membuat kenapa sulit inovasi. Dan lebih-lebih konflik ketika apa? Value dan perilaku organisasi tidak selaras. Dan karena itulah strateginya juga tidak inline dengan misinya. Lalu team building saya coba bangun dan kemudian saya kenalkan, saya bangun budaya baru namanya learning organization, adaptif terhadap situasi dan perubahan. Dan ongkos yang harus saya bayar adalah I should become a role model. Saya masih ingat ketika parkir itu berserakan, saya tanya kabar Biro Umum, dia bilang, Pak, kita ini nggak punya tukang parkir. Kita sudah mengusulkan Pak tukang parkir, tapi belum disetujui. Ujung-ujungnya siapa yang salah? Kan rektor yang salah. Kenapa nggak menyetujui tukang parkir? Tapi rektor, saya tanya PR2, kenapa nggak diangkat tukang parkir? Karena nggak ada duit Pak. Karena apa? Duit kita tidak cukup untuk itu. Oke, kalau gitu kan harus dilakukan sesuatu. Saya tidur kampus supaya saya menjadi orang pertama di kampus. Karena rumah saya di Malang. Saya tidur di Gresik, saya tidur di kampus. Dan betul, pagi jam 5:30 saya sudah nongkrong di parkir. Apa yang saya lakukan? Karena orang pertama, setiap kali ada orang saya bantu, saya nata, saya luruskan semua ini. Terus tidak lebih dari 5 hari itu barang itu lurus sendiri tuh, sepeda motor macam-macam itu nggak berserakan. Lalu saya temukan lagi toilet itu kotor. Apa yang saya lakukan? Saya tidak mau dikasih toilet khusus. Saya mau pakai semua supaya saya tahu bagaimana toilet itu bau tidak, tidak. Lalu apa yang kemudian apalagi yang saya lakukan? Saya belajar lagi. Kenapa ya orang itu kok suka coret-coret? Itulah yang kemudian saya berikan kembang. Sehingga apa? Orang ketika kencing atau apa ada kembang, itu imajinasinya dia nonton kembang itu, dia nggak mikir yang lain-lain. Lalu ada lagi yang saya harus lakukan ketika itu adalah setiap kali mau pengajian, kan orang Muhammadiyah itu pintar pengajian. Apa-apa sedikit-sedikit ada masalah, solusinya adalah pengajian. Jadi masalah apa aja solusinya pengajian. Lalu apa yang saya lakukan? Setiap kali mau pengajian saya potret semua yang menurut saya kotor dengan kamera digital. Sebelum pengajian dimulai, siapapun yang ngaji, saya putar dulu satu persatu. Lalu semua orang melihat nonton itu. Saya ingin namanya attract attention. Saya minta perhatian. Ini ada masalah loh, serius. Kita baru ngomong loh. Dosen itu kan pintar sekali ngomong. Buka rapat, ngomong semua. Ngambil keputusan susah. Dosen. Iya, itu pengalaman saya. Karena dosen itu mental modelnya adalah dididik untuk berpikir berbeda, dididik untuk kritis, dididik untuk percaya diri menyampaikan pendapatnya. Itu kan pendidikannya. Tapi tidak untuk eksekusi dan tidak untuk menciptakan impact. Makanya kalau jadi pemimpin dia syaratnya beda. Tukang pengamat aja nggak ada eksekusinya. Iya dong. Dan saya ngalami soalnya dengan belajar. Nah, kalau Bapak sudah belajar Iceberg itu, nanti akan tahu tuh mental modelnya tuh di situ tuh, ya, di paling bawah tuh. Kenapa mental modelnya? Dan itu seringkali nggak sadar, memang dididik untuk itu. Sama dengan mubalek, dididik itu untuk ceramah. Ceramah itu ngajari orang. Dan kalau ada masalah, saya sudah ceramahkan tuh, saya sudah tulis itu di koran. Begitu, saya juga pernah ngalami begitu soalnya sebelum jadi rektor dan jadi politisi. Dan bangga saya sudah bisa, itu sudah saya tulis. Bangga saya. Itu mental model banyak kan. Itu mental model. Kalau Bapak Ibu belajar ISO, mental model kan. Dan
Itu kalau diingatkan marah karena sudah menjadi personalitinya. Seolah itu menghina dirinya. Jadi orang itu kadang-kadang tidak tahu siapa dirinya. Dia mengira dirinya emosi, dia mengira dirinya adalah pikirannya, dia mengira dirinya adalah tubuhnya, dia mengira dirinya adalah perannya. Dia mengira dirinya adalah nafsunya, egonya. Karena itu kalau diingatkan itu semua marah. Dan itulah radikalisme sebenarnya. Radikal itu begitu itu. Orang terjebak oleh apapun yang dia miliki sendiri. Nah kalau mau merdeka, hiduplah dengan misi. Dan siapa saya? Saya adalah misi hidup saya. Bukan peran saya dan bukan status saya. Itu lebih luas. Nah, menjadi role model. PR1 saya itu tukang rokok. Buat sembarangan. Orang kampung gimana itu? Lalu apa yang saya lakukan? Setiap dia ada yang ngerokok, mau PR saya yang ngambil, saya masukkan ke butuh rokok. Lama-lama berubah. Jadi, dan saya masih ingat ketika tempat saya, meja saya merasa ini kotor, tapi petugas kebersihan sudah merasa bersih. Ini contoh mental model. Dan saya sedikit, kenapa ya ini kok petugas kebersihan, tukang kebersihan kok nganggap ini sudah bersih? Karena ternyata di kampung seperti Gresik, orang yang jadi pegawai kebersihan itu pasti orang yang strata sosialnya rendah. Anaknya orang miskin, dan lihat hidupnya orang miskin, lantainya masih tidak ada yang tanah, dan dia adalah menganggap halaman belakangnya itu adalah tempat sampah. Dan yang namanya debu apapun itu dianggap tidak. Yang dari kotoran adalah sampah yang berserakan dan jauh. Maka itu fokus dia. Debu tidak menjadi atensinya. Apa yang saya lakukan untuk mengubah mental model? Saya supiri, saya pergi ke hotel. Si hidup di situ menikmati ini. Besoknya dia tahu, oh ini masih kotor ya Pak, dia bersih-bersih. Tahu Ya, ya. dia ternyata Pak, ini soal mental model, soal konseptual, ya persepsi sosial. Nah ini namanya itu adalah saya coba lakukan. At the end kampus ini menjadi model kampus menengah, bukan besar, bukan kecil, yang sehat. Karena kita melakukan banyak transformasi di situ. Nah lalu 2007 saya punya peluang menjadi bertarung mendapatkan kesempatan jadi bupati. Sebenarnya ini kemakan omongan saya. Karena saya setelah jadi rektor, saya kan jadi DPR provinsi. Waktu saya jadi DPR itu saya sambil jadi ketua partai di Jawa Timur. Karena bertarung dan jadi ketua partai. Dan 2 tahun jadi DPR, saya nggak nyaman. Ya, saya betul-betul nggak nyaman hidup saya jadi DPR. Kenapa? Karena kok hidupnya cuma nyala-nyalakan terus. Waktu itu 2005. Waduh, ini bukan hidup saya. Saya tuh ternyata lebih suka disalah-salahkan daripada nyalakan. Maka setelah 2 tahun saya tuh berdoa. Rumah saya masih Malang. Ya Tuhan, izinkan saya menjadi eksekutif kecil-kecilan. Dan itu yang membuat saya, teman saya, kalau ada kesempatan pilkada, saya dorong. Saya nggak punya duit, tak bantu duit saya. Saya pengen teman saya. Nah orang Bojonegoro, teman-teman saya senior, undang saya. Ini ada pilkada Bojonegoro. Gimana kalau Mas Yoto, panggilnya pada Mas Yoto maju. Pak Sotik almarhum panggilnya Pak Yoto maju. Waduh berat nih. Ini Aan tahu, saya orang Muhammadiyah. Itu kalau disurvei 78% NU. Jadi saya itu orang minoritas, mata saya sipit, orang bilang saya Cina. Ya. Dan orang miskin nggak punya duit, mana dosen punya duit. Ya. Dan itu, tapi supaya saya pantas ngelaknya dari omongan saya. Dan itu sebenarnya saya sambil riset S3 saya. Bikin riset counter hegemoni, saya lagi bikin paper public policy counter hegemoni. Cek keliling, supaya pantas ngelak, saya bilang, baik saya coba 2 bulan. Nanti kalau nggak laku, saya teruskan. Singkat cerita Pak, 2 bulan pertama saya udah mengambil menyerah. Kenapa tiap ketemu kades, ketemu apa, ujung-ujungnya duit. Duit semua ini, berat ini. Saya kalau ketemu orang ngomong hebat tuh bilang, wah Pak Yoto cocok dosen. Gak ada yang bilang cocok bupati. Bagus sih ngomongnya bagus. Kalau saya ngaji, oh Pak Yoto cocoknya kiai. Jadi nggak ada yang bilang tuh dosen itu nggak ada. Teman-teman saya Muhammadiyah marah ke saya. Kenapa? Ini kan tuh nanti nggak jadi kita repot nih yang jadi ASN ini hidupnya. Waduh. Jadi lebih banyak yang bilang tidak. Lalu teman saya yang ngerti survei, nggak mungkin 0,10 bulan mau menang tuh nggak mungkin, jarang. Duit nggak ada. Jadi semua bilang nggak mungkin. Tiba-tiba ada orang yang undang saya hajatan 1000 hari. Di hajatan itu saya disuruh ngasih sambutan setelah tahlilan sebelum makan keluar. Kan sambil nunggu makan itu
ada momen sebentar itu saya suruh sambutan wakili tuan rumah, tapi suruh sambil ngaji. Saya ngaji pendek. Saya masih ingat ngaji saya itu tentang hidup yang baik dan mati yang baik. Supaya kelihatan santri, saya baca doa versi aslinya yang panjang sekali. Allahumma bi ilmika al-ghaib wa qudratika 'alal qur'an ahyini ma kana fil hayati khairali wa tawaffani ma kana fil wafati khairali. Allahumma inni as'aluka, panjang doanya. Saya tanya pernah mendengar? Enggak. Ya minimal pertama kali tadi saya dengar saya. Terus saya tanya, di dalam doa itu ada doa Allahumma ahyini ma kana fil hayati khairali wa tawaffani ma kana fil wafati khairali. Ya Allah, hidupkanlah saya selama hidup itu baik bagi saya, dan matikanlah saya ketika mati itu baik bagi saya. Jadi tugas kita, hidup ini adalah kita mesti minta mati dan minta hidup. Hidup yang baik dan mati yang baik. Lalu apa itu hidup yang baik? Hidup yang baik adalah hidup ketika matinya itu dibuka kebaikan. Lah itulah saya mulai kampanye. Saya setelah saya tadinya ngomong terus, sekarang saya ganti. Bapak Ibu, apa betul masalah yang saya bilang? Tiba-tiba saya setel itu sebenarnya. Ada yang ngomong MC-nya, Kang katanya mau nyalonkan bupati. Nah, itulah kampanye saya. Baru ngomong, saya ini belum tentu nyalon bupati. Saya mungkin nyalon kalau saya yakin bahwa saya bisa memberi manfaat ke kehidupan di Bojonegoro ini. Saya tanya apa betul masalahnya adalah ini. Semua bilang betul. Nah, tapi ternyata apa juga enggak. Nanti akan ada survei. Survei itu apa, Kang? Ya nanti akan ditanya, kalau kira-kira ada 10 orang yang 7 mengatakan atau 6 mengatakan akan dukung Kang Yoto, ya mungkin saya pertimbangkan kalau ada partainya. Coba misalnya ke sini sukuan surveinya ada nggak yang dukung Kang Yoto, yang dukung angkat tangan. Ini tidak ada angkat. Makin banyak angkat tangan. Bayangkan mana ada yang mau jadi minoritas ya nggak ada tangan. Akhirnya semua angkat tangan. Begitu angkat tangan saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, saya bayar. Jadilah tim sukses. Itulah turning point saya kampanye. Dan setelah itu saya bilang, tugasnya apa tim sukses? Nyari ada undangan 1000 hari lagi. Nyari undangan temanten, undangan apa saja, supaya saya nggak keluar duit. Ya, itulah yang bikin saya akhirnya saya menang, dilantik dari bupati, dan habis dari kampanye sampai pelantikan habis 1 miliar rupiah. Tanpa keluar uang. Tanpa keluar duit. Saya yakin yang keluar duit itu orang yang suka-suka itu, tapi saya nggak punya duit kok gimana? Jadi kalau ngomong duit, saya belakangan tahu ada yang jual sapi, jual kambing, hanya bayari orang supaya nyoblos saya. Itu yang membuat saya punya hutang luar biasa ketika saya jadi bupati. Dan relasi saya dengan Bojonegoro ini, Bapak Ibu, ini Bojonegoro di sini. Ya, Bojonegoro ini 3 kali lipat DKI, 1,3 juta katanya, alamnya hutan, lalu tanahnya ini gerak, sejarah struktur gerak, lalu punya sejarah kemiskinan yang panjang, endemic poverty. Itu di Jawa adalah Bojonegoro dan Pandeglang. Itu ada bukunya, Bapak Ibu cek, tulisannya Pender. Dan saya baru tahu bahwa yang saya alami miskin itu saat saya kuliah S2, cerita dari belajar soal kemiskinan. Saya baru tahu, oh jadi ciri semua kemiskinan yang saya baca itu ada dalam keluarga saya dan saya. Saya baru tahu. Karena saya dulu saking nganggap biasa kanan kiri saya itu seperti itu. Lalu akar sejarah konfliknya tinggi sekali. Konflik Demak Pajang. Itu pertama Demak dengan Majapahit itu di sini. Aryo Penangsang kan gugur di sini, Jipang. Lalu Pajang dan Kartosuro kemudian Jogja, semua melibatkan konflik di sini. Dan nama Bojonegoro sendiri itu hanyalah Belanda karena nggak bisa nundukkan Sosro di logo. Begitu berhasil, maka nama yang di Raja Posti diubah jadi Bojonegoro. Dan di sini ada pasukan Arum Palakan juga di sini. Maka orang Bojonegoro ke barat dengan di timur itu beda sekali. Yang barat itu adalah lebih dekat Mataraman, yang sini lebih arek. Saya Aan ini lebih ke Surabaya, bahasanya lebih egaliter. Ngomongnya cakcuk itu biasa, cakcuk itu biasa. Ya, itu karena orang Surabaya beda dengan orang sini. Nah ini karakter yang sangat kompleks dan sebenarnya sangat beragam. Jadi diversity betul-betul. Sudah begitu rawan banjir dan kekeringan. Kalau kemarau kering, ini banjir. Dan banjir itu, kenapa nggak ada hujan, nggak ada apa, dari 28 kabupaten saya Wonogiri, Solo itu kalau banjir, yang banjir Bojonegoro ini. Jadi ini adalah ibu dari semua derita di sini. Nah, miskin. Nah, lalu apa yang terjadi? Saya udah mulai berefleksi. Saya kan kok demo reformasi kan. Demo saya tahun 95, waktu jadi dosen di Malang, 95 udah mulai nih. Wah, meyakinkan saya aktif pemuda. 98 saya ikut demo dan kemudian turun. Apa yang kemudian di 2007 saya sudah punya sedikit kacamata intelektual, sudah aktif di politik.
kemudian punya kesempatan bermewah, bertanya, melakukan refleksi kebangsaan. Kenapa sih kok kita perlu reformasi? Kenapa kita menolak autokrasi, sentralisasi? Karena waktu itu dianggap dia adalah mengabaikan lokal dan masalah people. Dan kemudian dengan demokratisasi, desentralisasi, diharapkan pemerintah itu bisa langsung sambung dengan problem rakyat dengan cepat. Walaupun begitu, faktanya ya setelah berjalan waktu itu sampai 2007 Indonesia, reformasi itu ternyata tidak otomatis public service lebih baik. Dan korupsi tidak otomatis lebih hilang, dan akan bahkan meningkat. Dan Bojonegoro satu di antara 491 distrik di Indonesia waktu itu. Ya, ini case-nya sama dengan apa? Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau lihat seperti ini, pilihan kita adalah jadi peneliti, jadi pengamat, Panggilan. jadi komentator, atau jadi pemain. Pemain. Itu pilihannya kan? Ya. Kalau jadi peneliti, teliti aja. Jurnal Scopus sekarang kan, udah selesai. Peneliti itu namanya. Tugasnya. Kalau nulis artikel, tulis saja. Komentator, komentator. Apalagi jadi penonton. Penonton itu mental modelnya apa? Tidak memuji, mencemooh. Iya. Gitu kan? Wah bagus, wah jelek. Kalau di organisasi siapa penonton semua cilaka. Apalagi komentator yang banyak. Nah ini. Nah saya kenapa? Netizen. Ya. Lah saya kemudian apa? Oh saya nggak mau jadi komentator, saya mau jadi pemain. Makanya saya kemudian itulah merebut. Situasinya adalah kemiskinan, korupsi, infrastruktur rusak, public service tidak bagus. Pemerintah ini anggarannya 850 miliar, tapi outstanding debt utangnya 42%. Ini absen, tidak ada public communication. Dan itu adalah transisi betul, karena itu adalah bupati yang tidak dipilih oleh rakyat. Nah, jadi itu fenomena hampir semua di Indonesia. Ini biasanya telling the crisis. Inilah situasinya. Tapi kan tidak semua orang melihat ada seperti ini. Nah, saya yang merasa terdidik, dapat pendidikan di kampus, merasakan, melihat, I see this as a challenge. Ya. Dan kemudian saya juga lihat ada konflik yang luar biasa vertikal horizontalnya. Nah, apa yang kemudian terjadi? Saya mau menyingkap. Nanti akan saya jelaskan sedikit apa yang saya lakukan. Tapi Bapak Ibu, saya bersyukur. Dulu orang mengatakan tidak bagus pelayanan publiknya, naik pelan-pelan dari 35% puas ke 65%. Akhirnya jadi 87%. Yang tadinya duitnya merasa selalu kurang, tiba-tiba ekonomi growth lebih bagus. Koneksi jalannya tidak bagus, tidak sempurna, tapi nyambung gitu ya 80%. Kemudian publik punya ruang, dan korupsinya juga menurun. Kemudian kepercayaan publik, dan ada satu momentum bahwa minyak di Bojonegoro itu luar biasa. Saya harus mengawal, dan konfliknya luar biasa, yang namanya oil and gas itu. Dan saya bersyukur ketika saya berhenti jadi bupati, anggaran terakhir 2,7 triliun itu sebagian dari minyak, tapi ketika saya berhenti itu menjadi 7 triliun karena minyak ini. Ya, tapi ini nggak lama, 5 tahun minyak ini turun. Publik partisipasi meningkat dan tentu saja korupsi menurun dan kepercayaan publik jadi lebih baik. Ini kalau ngomong transformasi, ya, ini namanya before and after. Gitu kan? Kalau kita mau mentransformasi sesuatu kan mesti menggambarkan hari ini dan yang dimaui ya. Lalu ini kalau dilihat dari indikator SDGs, Sustainable Development Goal, dia akan keluar angka-angka seperti ini. Nah, kemudian minyak jadi keluar baik, dan ini yang saya suka. Kemiskinan nomor sampai tahun 2000 Bojonegoro adalah nomor 1 termiskin di Jawa Timur. 2000 berapa? 15 nomor 8, 2016 nomor 11. Ini catatan Bank Dunia. Salah satu kabupaten dari 10 yang paling cepat menurunkan kemiskinan adalah Bojonegoro. Nah, ini faktanya. Lalu karena terobosan-terobosannya, maka yang tadinya nggak dikenal orang dan diketahui tiba-tiba dapat penghargaan di berbagai tempat. Ini waktu APEC, ya, ini dapat penghargaan di berbagai tempat. Lalu Bapak Ibu kira-kira bayangkan di mana foto ini terjadi? Prancis. Pernah ada yang pergi ke Prancis? Pernah yang pergi melihat foto Eiffel? Jadi kan banyak orang seneng bisa foto di Eiffel ya. Atau dia lewat di balik kota Paris bilang, wah balik kota itu bagus. Nah saya tidak lewat di situ, tapi saya ceramah di balik kota itu. Mantap. Saya sedang ceramah di sini, ya, tentang Open Government Partnership. Kalau Bapak Ibu pergi ke Roma,
Orang bisa lihat apa basilika yang tinggi, saya udah pernah naik, tapi saya bukan hanya naik, karena saya juga diundang Vatikan untuk ceramah soal ekstraktif industri. Bagaimana transforming economic from eksklusif to inklusif growth. Kalau Bapak Ibu pergi ke Inggris, ke Sussex, ke Manchester, saya sana juga diundang ceramah saya. Di Amerika di MIT, di BBB saya pernah di UNDP ceramah di Brasilia, Brasil. Tepuk tangan untuk Pak Kenoto. Nah, saya mau cerita rangkaian itu semua. Dulu saya kan senang jadi dosen karena bisa pergi kemana-mana dibayari negara kan. Saya suka tuh, cita-cita saya suka pergi. Tapi ketika jadi bupati, saya sering ceramah. Saya di Afrika saya 2 kali diundang gara-gara jadi bupati juga. Nah, saya kenapa gambar ini, kenapa kemudian muncul gambar ini dan saya taruh waktu itu di Instagram saya, hanya untuk meyakinkan anak-anak Bojonegoro bahwa jangan berpikir dimanapun kalian lahir dan dalam apapun. Tapi kalau kita mau berubah, kita akan menjadi sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Dan kenapa saya harus pergi ke situ? Karena Bojonegoro itu tiba-tiba kepilih satu di antara 3 kota di Asia yang menjadi percontohan Open Government Partnership. Waktu itu Indonesia mencalonkan DKI sama Aceh, kepilihlah Bojonegoro. Saingannya mana di Asia itu? Triblis, Show. Yang coba lihat ini, yang di Eropa, Scotland, Paris, Madrid, dan Amerika lain, 15 kota. Ya. Ini ada inovasinya, yaitu Open Government Partnership. Sebutannya. Nah, Bapak Ibu, itulah yang membawa Bojonegoro ke sini. Nah, supaya singkat, saya mau nunjukin film pendek tentang bagaimana ini ceritanya. Gara-gara Jakarta itu kalah dengan Bojonegoro di panel internasional, maka anak-anak yang bantu di Jakarta ini ada yang akhirnya jadi relawan saya di Bojonegoro. Dan salah satu perusahaannya kemudian membuatkan film dan belajar sampai saya berakhir membantu. Ini film dibuat ketika tahun 2016 kalau tidak salah, jadi 2 tahun sebelum saya berakhir. Kita lihat ya. Pelakunya dimatikan aja. Tidur. Dulu, kota kecil ini didera banyak masalah. Masalah yang lahir sejak zaman nenek moyang dan berlangsung hingga kehidupan modern, di mana terjadi banyak kesalahpahaman antar penduduk dan renggangnya hubungan dengan pemerintah. Namun kini, kota kecil ini memiliki hubungan yang erat antara masyarakatnya yang ditunjang dengan pemerintahan yang sangat terbuka. Komunikasi terjalin dengan baik dari penduduk, oleh dan bagi penduduk. Sebuah pemerintahan yang terbukti di mata dunia sebagai pemerintahan yang terbuka dan mendukung kemajuan dan perubahan yang positif demi kebahagiaan rakyat. Didukung dengan kemajuan teknologi, sehingga isu dan solusi tersalurkan lewat jalur-jalur digital tanpa hambatan untuk menyampaikan dan mengatasi masalah keseharian hingga pembangunan kota yang berjangka panjang, yang menciptakan pelayanan tepat guna, tepat sasaran dalam kurun waktu yang mengerti dan menghargai semua keresahan masyarakatnya. Digerakkan oleh sistem berbasis teknologi dan data yang menghubungkan elemen-elemen dalam sebuah kota. Teknologi big data yang menyeluruh dan transparan, lahir atas kerjasama yang tulus antar 4 sekawan, antara pemerintah dan instansi-instansi terkait yang terikat dengan sebuah harapan yang sederhana, agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Kota kecil ini dahulu tidak seperti ini, namun inilah Bojonegoro sekarang dengan segala pencapaiannya dan usahanya demi masa depan Bojonegoro yang telah menantinya. Sebagai model dunia untuk pemerintahan yang terbuka, yang memanfaatkan teknologi big data demi kebaikan bersama. Itu media track tool yang
saya udah cerita before and after, hanya untuk menggambarkan kontras. Mungkin ada yang kelebihan. Tapi saya ingin sebenarnya sekarang masuk kepada kedalamannya. Apakah itu semua mudah dicapai? Bukan. Ya. Tentu tidak. Apa yang terjadi? Tantangan pertama adalah how to build public trust. Bagaimana membangun kepercayaan. Saya bisa punya peran jadi bupati, tapi bagaimana publik percaya pada saya? Yang kedua, bagaimana meningkatkan kualitas public service? Bagaimana membuat ekonomi tumbuh dengan segala keterbatasannya? Bagaimana menstabilkan demokrasi? Bagaimana membuat kapasitas sumber daya aparatur manusia yang terbatas harus naik, dan bagaimana membuat semua bahagia. Itu tantangan yang tidak bisa. Another thing, fact yang lain adalah saya ini partai minoritas. Ada sejarah kemiskinan, dana terbatas, birokrat yang juga terbatas, dan ini kalau ngomong mental model, karena waktu itu saya sudah belajar sistem thinking, jadi saya sudah riset tentang 6 mental model ini. Saya temukan 6 mental model ini terjadi di mayoritas orang Bojonegoro. Apa itu? Tidak mau tanggung jawab, hidup maunya mudah, dealing with the process impatiently, tidak mau sabar, iri, percaya pada rumor, dan memilih meminta daripada memberi. Mentalitasnya itu backing mental. Ini adalah bawah sadarnya. Jadi orang punya jabatan, punya kekuasaan itu saran untuk minta aja. Makanya orang itu selalu ditanya dapat apa. Kalau orang habis ketemu bupati itu dapat apa? Dan pertanyaannya orang Bojonegoro, saya tanya, habis ketemu, kalau pertanyaan pertama, saya bikin tes mental model. Saya bikin pertanyaan begini, kalau anakmu pulang dari rumah bapakmu atau mertuamu, apa yang kamu pertama kali tanyakan? Mayoritas bertanya, kamu dikasih apa? Jadi itulah yang mendidik orang untuk jadi peminta. Jadi saya bikin tool-tool sederhana untuk mengecek, membongkar mental model, supaya orang berani menertawakan dirinya. Oh iya ya, kok saya tuh begini. Kalau saya tanya misalnya, ini ada tempat orang kampung ini baru pergi ke Jakarta setahun setengah, kok dia pulang, ini gadis nih, pulang kok bawa mobil, kaya gimana? Coba pikiran apa yang kamu pikirkan? Pertama, semua mengatakan, ini wanita simpanan, ini apa. Itu mental modelnya iri sebenarnya. Dia tidak pernah bisa melihat fakta bahwa, oh ini orang kerja keras, dia punya jadi finance, jadi apa. Itu nggak bisa melihat seperti itu. Dan misalnya kalau ada orang jadi pegawai, itu akan ditanya, siapa kamu nitipkan ke siapa? Ngomong ke siapa? Bayar ke siapa? Ini mental modelnya itu. Ini namanya mental model. Lalu Bapak Ibu, ini masalah yang harus saya hadapi sebagai pemimpin. Pemimpin itu kan satu sisi lihat fakta. Yang kedua, semua pemimpin itu harus mengelola hubungan. Bagaimana supaya dipercaya dan didukung. Apa yang paling berat adalah menghadapi pendukung saya waktu itu. Pendukung saya itu maunya, karena kan menangnya minoritas ya, menang cuma 38,6%. Itu kan orang yang marah semua yang dukung saya. Dia pasti inginnya pecat-pecat, singkirkan. Gitu tuh gaya pikirnya. Yang kedua adalah lawan politik saya pasti juga gak ingin saya berhasil kan. Lalu yang ketiga adalah publik itu setaunya adalah hasil dengan cepat. Migas kok gak keluar, kok masih banjir, jalan kok rusak, orang kok sakit gak diurus, anak tidak sekolah, ini kok padi masih panen begini, ini kok pupuk sulit. Jadi orang nuntut protes, sudah 3 bulan kok belum ada perubahan. Nah, itu. Jadi kita ngadepi begitu kan kalau jadi pemimpin ini. Kemudian apa? Saya harus ngakui juga, saya terbatas diri saya. Bayangin, saya habis dari orang kampus, dari DPR sebentar, ngerti sedikit, lalu masuk birokrasi. Tiba-tiba, kan? Saya pengetahuan yang terbatas, waktu saya terbatas, ya. Dan waktu itu umur saya 42 tahun, dengan segala keterbatasannya. Dan jangan lupa mental saya juga masih terbatas, saya juga belum terlalu siap jadi birokrat bupati kan. Oh menang aja kaget, kok ya menang ya. Lalu yang menarik lagi adalah saya harus belajar birokrat. Wah, mana sih culture birokrat? Wong saya memilih tidak jadi ASN, dosen IAIN itu salah satu dendenanya si Pak Imam sama si mertua saya itu, nanti kamu jadi orang itu nggak dinamis di situ itu.
Kenapa? Pegawai negeri kamu sebagai sapari, bodoh gitu. Jadi aku didendeni udah orang iklan di sapari. Jadi pakai sapari itu loh, bajunya sapari itu sebenarnya banyak orang yang setelah pakai baju seragam, pakai korpri itu kelihatan langsung tua gitu. Itu nggak suka ternyata Pak Imam, Pak Malik, Pak ini pertua saya tuh nggak suka lihat mantunya itu kelihatan tertua gitu ya. Nah, saya harus lululah birokrat dan setelah saya cek, saya pelajari 6 bulan. Nih, saya belajar dulu karena saya kalau mau mengoptimalkan ini, saya harus pertama kali saya lululah birokrat. Apa penyakit birokrat itu? Nomenklatur. Jadi kalau ngadepi apa-apa itu, gimana ini ada orang bisa ditolong? Anu Pak, nggak ada nomenklaturnya. Juknisnya nggak ada Pak. Jadi juknis terus nomenklatur. Waduh, itu ngarang-ngarang berhala. Yang kedua Pak, selfish, lebih melayani diri sendiri. Yang kedua adalah yang penting aman. Lalu apa? Asal nggak salah atau nggak bisa dihukum. Ini yang menarik, suka berlindung di balik atasan. Saya tuh pelajari dulu. Camat saya kalau ketemu rakyat, oh nanti ini urusannya adalah pusat. Setelah nggak bisa ngomong pusat, oh nanti saya laporkan Pak Bupati. Ini sudah saya laporkan Pak Bupati belum setuju. Jadi dia nggak pernah ngambil tanggung jawab, dilempar terus jadi. Ini berlindung di balik atasan kalau ada apa-apa. Saya masih ingat, kenapa ini kok nggak keluar suratnya? Masih di meja Pak Bupati. Padahal nggak ada satu lembar pun kertas di meja saya. Itulah caranya berlindung di balik atasan. Lalu apa? Berjarak dengan yang dilayani. Dan selalu berpikir money for function. Ini ada organisasi, harus ada duitnya. Jadi orang mengatakan, saya masih ingat hari pertama saya dilantik, malam saya tanya, berapa anggaran yang kamu kelola, apa yang kamu pikirkan ini. Selalu ngomong, Pak, saya ini anggarannya sedikit dari pantulan dinas kering. Oh, ini mental model. Namanya mental model. Oke, setelah saya mengerti ini semua, tapi saya bikin kontrak di awal. Jadi setelah saya dilantik, malamnya saya kumpulkan semua, dan di situ saya bikin pidato yang Basyiron wa Nadhiron. Nadhiron itu kabar ancaman. Bapak Ibu, setelah saya mendengar, karena satu persatu tak suruh bicara semua, kan ilmunya dengar dulu, sensing kan, supaya saya menguasai kan saya dengar dulu apa yang dipikirkan ini. Setelah saya dengarkan semua, saya catat. Lebih dari 2 jam saya dengarkan semua orang bicara itu, baru saya giliran. Saya bilang gini, Bapak Ibu, saya ingin menegaskan bahwa malam ini saya adalah Bupati Bapak Ibu. Dan selama saya kampanye kemarin sebelum pilkada, saya tahu di antara Bapak Ibu tidak ada satupun yang mau mendukung dan membela. Orang dia nggak takut tak. Terus saya mulai kendorkan sedikit. Tapi bagi saya itu hal yang biasa karena siapapun dia akan ikut pemimpinnya. Dan ketika itu pemimpinnya Pak Bupati ya Pak. Dan saya juga respect. Nah sekarang saya ingin tanya, apakah Bapak Ibu bagi saya itu adalah buku masa lalu, saya adalah buku hari ini dan masa depan. Apakah Bapak Ibu mau membantu saya membayar janji saya kepada rakyat? Orang kan habis dikasih maaf kan semua senang kan? Itu semua sudah saya maafkan. Lalu siap, senang tepuk tangan kan? Oke. Bapak Ibu kalau memang siap, ada syaratnya. 1, jangan pernah mengeluh. Karena saya pasti akan ngajak kerja keras. Jangan pernah ngeluh. Yang kedua, jangan pernah bilang bukan tanggung jawab. Walaupun ini bukan tanggung jawab. Ya, bukan model. Kan sudah lumayan ilmu mental model kan. Saya kan kebetulan saya basisnya ilmunya sosiologi, jadi agak ngerti culture. Lalu yang ketiga saya bilang, jangan pernah bilang tidak ada uang. Kenapa? Saya tahu orang itu selalu bilang nggak ada duit. Itu mental model, itu penyakit mayoritas orang Indonesia itu selalu bilang nggak ada uang. Dan itu adalah penghambat kemajuan yang luar biasa, nggak berani melakukan inovasi. Walaupun tidak ada duit, jangan pernah ngomong tidak ada duit di depan rakyat, supaya akal kita keluar. Lalu yang terakhir, saya tanya, apakah Bapak Ibu ada uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Ya Pak, untuk apa? Ya saya untuk DPR, untuk wartawan ini. Sejak malam ini tidak ada serupiah pun uang mengalir ke DPR gini. Saya politisinya. Kalau ditanya, bilang itu perintah Bupati. Iya Pak. Ada lagi? Ada Pak, untuk Pak Bupati, untuk Forkimda. Baik. Saya bukan orang baik, saya bukan orang bersih. Bantu saya menjadi baik dan bersih. Caranya jangan ada satupun yang nawari duit ke saya. Yang betul Pak.
Setelah 2 bulan nggak ada yang nawari Pak. Dan saya baru tahu gajinya bupati itu kecil, 6 juta 500. Nggak ada yang nawari, orang yang minta bantuan banyak. Lalu supaya saya harus konsisten dengan omongan saya. Apa yang saya lakukan? Makanya bulan pertama nomor telepon saya bagikan ke seluruh rakyat supaya rakyat bisa nagih saya. Yang kedua, dialog Jumat saya bikin, semua orang datang ke pendopo, ngomong apa saja saya biarkan. Tapi itu sebenarnya cara saya Pak. Supaya apa? Supaya saya punya kesempatan untuk menjelaskan. Memang gak ada duit. Termasuk kabar umum saya tak suruh jelaskan, Pak Bupati gajinya berapa dan dapat duit apa saja bulan ini. Supaya apa? Orang nggak tega minta bantuan ke saya. Itu namanya jujur tapi untuk menyelamatkan diri sendiri gitu kan. Nah, waktu itu saya undang. Nah, karena itu kemudian orang mulai belajar juga kesulitan apapun. Nah, Bapak Ibu, lalu apa? Memang ada yang sempat nyoba saya Pak, mau ngasih duit. Pertama saya tolak, kedua datang lagi. Baru berhenti setelah saya ancam. Nanti kamu kalau mau maksa duit ini kamu kasih saya. Nanti tak urus dari mana dapat duitnya. Wah maaf Pak, itu nggak ada yang berani. Nah, ini mental modelnya. Kawan saya, ini waktu itu Direktur El Nusa, kemudian dari di BNI, dari Direktur PTP, dan terakhir Dirut Pertamina, itu jadi relawan saya Pak, ini orang. Gara-gara saya pernah bantu dia ngasih sharing session di transformasi El Nusa. Akhirnya dia bantu saya. Jadi konsultan tidak pernah bayar. Setelah ketemu staf saya Pak, keliling 3 hari dengan ini. Apa dia ngomongnya? Kalau saya jadi Kang Yoto, 80% stafnya saya pecat. Menurut ukuran profesional semua under perform di bawah. Tapi kan saya bukan tukang pecat. Saya ini kan nggak mungkin ASN dipecat. Maka apa yang saya pilih? Instead of memecat, hiring, and then saya try to transform capacity. Dan apa yang saya lakukan dengan semua keterbatasan itu adalah, Bapak Ibu, saya mencoba membawa suasana di mana orang kemudian peduli dengan persoalan bersama. Attention, stakeholder, and resources. Kita lihat semuanya. Bapak Ibu kan mesti lihat persoalan bersama kan. Yang kedua adalah, ya, ini adalah transformasi dari ego ke ego. Tadinya masing-masing ego, sekarang ayo kita lihat bersama-sama. Yang kedua, melihat kompleksitas dari sistem yang lebih luas. Seperti yang Bapak Ibu lakukan dengan iceberg model. Siapa ekosistemnya? Yang berikutnya adalah mencoba mengintegrasikan, mengundang bagaimana hati, pikiran, emosi bersama-sama, lalu membuat ruang untuk belajar dan berdialog bersama. Itulah yang saya bikin, ruang dialog Jumat, manajemen review. Saya akhirnya belajar bahwa kalau orang itu nota dinas terus, akhirnya waktu bupati itu hanya habis untuk nota dinas. Karena banyak. Karena itulah saya punya cara. Jumat pagi, saya tahu juga perilakunya kepala dinas. Dia itu sebenarnya suka nggak ngerti tapi berlagak ngerti. Ya, eselon 2 itu, yang senior itu. Maka dia habis ketemu saya, dia kadang-kadang ngomong ke anak buahnya, saya mau ketemu bupati. Tapi sebenarnya itu alibinya sudah ada di situ. Lalu setelah itu dia balik hanya untuk nakut-nakutin anak buahnya, Pak Bupati itu periksa begini-begini. Padahal saya nggak ngomong seperti itu. Nah, jadi akhirnya apa yang saya lakukan? Untuk memotong itu semua, saya bikin manajemen review setiap Jumat. Jam 9 sampai jam 11 buka tab. Apa masalah pangan, apa masalah ini, apa ada pencairan, kenapa anggaran begini. Semua dibuka situ dan semua tak suruh ngomong satu-satu. Dan itu kalau ada laporan satker yang ngomong jangan kepala dinas. Itu stafnya apa, langsung ditunjuk yang mimpin bro. Dari situ Bapak Ibu, itu saya nggak perlu ngurus nota dinas sulit-sulit karena semua anaknya belajar. Setelah berdebat, diskusi, saya minta coba masukan, apa sarannya? Pak, perbumnya dirubah, kamu rubah peraturan bupatinya. Kalau nggak bisa putuskan, dia bilang, sekarang giliran saya buat keputusan karena saya bupatinya, keputusannya seperti ini. Besok dilaksanakan begini. Itu jadi jauh lebih efektif akhirnya. Saya belajar menyederhanakan semua proses. Itulah pentingnya belajar kompleksitas dan belajar bisnis proses, bisnis sistem orang itu akhirnya. Dan itu pentingnya memanage semuanya, tidak berhenti dalam kata-kata. Lalu apa? Menjadi reflektif dan generatif. Kita merefleksi apa yang kurang, apa yang ini bersama-sama. Dan Bapak Ibu, ini singkatnya. Tapi kalau agak panjangnya, sebenarnya adalah saya memilih cara anak tadi kan hipotesisnya kan Indonesia korup, Indonesia tidak bagus itu kan di awal. Apa cara untuk melakukan transformasinya? 4W-nya jalannya adalah good governance. Tapi kita percaya dengan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan
supaya public trust naik, partisipasi naik, maka all voice are accounted. Semua suara didengarkan. Itu kuncinya. Dialogik. Ya, tidak boleh top down, sok jago. Ya, misalnya tidak boleh misalnya ini pokoknya saya sudah begini, nggak bisa. Karena kebenaran saya adalah bukan kebenaran bersama. Kita mendengarkan kebenaran bersama, pemahaman bersama, dan itulah komitmen. Maka pemimpin yang paling berat sebenarnya adalah ilmunya mendengar, bukan ilmu pidato. Nah, ini yang kemudian saya coba lakukan, bagaimana listening, understanding, diskusi, motivasi. Ini dialog Jumat, Bapak Ibu. Saya masih harus pergi kemana-mana. Masih agak muda, makanya komisen. Saya mengundang berbagai pihak untuk datang juga ke kampus, dan birokrasi saya coba dengan cara ngajak data bersama stakeholder, belajar, transparan, dan mengajak melibatkan masyarakat menggunakan IT. Kenapa SMS waktu itu? Itu kan IT yang paling sederhana, Facebook dan lain-lain. Kemudian ini spiritualnya harus dibangun, bahwa kita menjadi pegawai, niatan besarnya adalah memberi. Jadi transforming from ego to ego. Akhirnya saya bikin pelatihan namanya Al-Fatihah Code, bukunya sampai terbitkan. Karena saya tahu semua ngerti Al-Fatihah, jadi saya pakai Al-Fatihah dengan new theory. Lalu Bapak Ibu, saya bikin training outbound, saya sendiri yang mimpin, hidup dengan mereka di hutan di mana-mana untuk mengubah aspek spiritualitas. Karena saya percaya ketika intensi manusia niatannya berubah dari meminta menjadi memberi, itu akan terjadi revolusi yang luar biasa, cara berpikir, cara berbuat, dan cara bertindak. Ya, itu nyata yang saya alami. Profesor Otto Scharmer yang menulis buku teori You itu akhirnya datang ke tempat saya dan melakukan penelitian tentang saya. Dia menulis buku Leading from Emerging Future. Salah satu case di buku itu adalah Demokrasi 4.0, dan itu ditulis tentang praktek pemerintahan yang saya lakukan. Transformasi apa yang saya lakukan. Dia hidup dengan saya berada di situ. Dia menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Kang Yoto adalah mencoba membuka hati, pikiran, dan real. Kemudian inilah 4 mekanismenya. Daripada keterwakilan langsung, tidak ada debat tapi dialogik, supaya ngalir semua ide maka dialog, lalu berbagi peran dan vigilant. Ini menurut dia. Inilah lah. Lalu Bapak Ibu, setelah 8 tahun jadi bupati, saya bisa bikin slide ini. Slide inilah yang saya paparkan di Washington DC, di Paris, di mana-mana, tentang apa sih esensi dari pemerintah yang terbuka dan pemerintah yang partisipatif. Pertama adalah ini adalah prototype, yaitu apa? Value-nya adalah ini, misinya adalah mutual trust dan positive impact. Ini adalah prosesnya, siapa yang terlibat, semua pihak, akademisi, bisnis, community, dan government. Tujuannya adalah sustainable development goal. Untuk apa? Well-being for all, kesejahteraan untuk semua. Jadi di sini akhirnya saya mentransformasi. Bapak Ibu kalau cek ada tulisan saya di web Bank Dunia, yaitu iterative base. Cara saya membuat kebijakan anggaran itu adalah bagaimana people problem, money follow problem, money is for solution, solution is for sustainable development. Orang Harvard tahun 2012 menulis buku tentang budgeting policy yang iterative base. Maka ketika saya dibantu Bank Dunia minta ongkos ke saya, ongkosnya adalah saya harus mau ceramah diundang Bank Dunia di beberapa forum karena untuk sharing tentang bagaimana iterative based solution itu. Ya. Lalu Bapak Ibu, nah coba Bapak Ibu lihat, ketika terbatas nggak punya duit maka bikin pabrik seperti ini. Living harmony with flood, kita kelola banjir yang pasti terjadi, maka yang saya lakukan pertama kali adalah merubah paradigma dari melawan banjir menjadi harmoni dengan banjir. Karena tadi mau melawan, bangun semua, habis duit hanya untuk melawan. Jadi mengubah mental modern itu sudah berubah banyak. Lalu apa? Gara-gara itu, maka tempat banjir jadi tempat rekreasi akhirnya. Namanya nanti Bapak Ibu cek Ringin Rejo, tempat banjir rekreasi. Konflik manajemen, bagaimana mencoba membangun jalan bersama-sama. Dan Bapak Ibu, ada satu janji sosial yang saya lakukan. Ini masjid ini di samping rumah saya, kecil saya di sini, dibangun tahun 80. Waktu ibu saya masih hidup, saya sudah jadi bupati. Ya. Ibu saya ini orang buta huruf. Saya di Malang dia berkunjung 2 kali, tapi selama saya jadi bupati tidak pernah sekalipun mau berkunjung ke rumah dinas. Alasannya itu adalah rumah pinjaman. Saya nggak mau. Dan ketika saya dinyatakan menang, saya datang, ibu saya tidur, bangun aja enggak, cuma ngomong, saya tahu kamu menang, kamu yang jujur, kamu boleh kaya
asal kamu jujur. Lalu ketika saya mau balik, polisi yang awal saya dipanggil, kamu temannya Suyoto ya? Iya, Mbok. Kamu tolong, kalau Suyoto korupsi, kamu yang nangkap dan masukkan penjara, kamu kan polisi. Itu ibu saya. Lalu dia pesan tiba-tiba, bilang berkali-kali saya, Lih, Bu, CTV bangun. Saya jadi bupati. Saya yang pegang anggaran. Kepala desa saya 2 kali. Sekda saya sudah 2 kali membawa surat. Saya harus bantu. Setuju. Saya memilih tidak membangun gedung masjid itu sampai saya berhenti jadi bupati. Pertama, karena pemimpin itu harus jadi role model dari kata-katanya, dari moralitas yang diucapkan. Pemimpin publik harus konsisten milik publik. Ini bagi saya adalah milik komunal dengan tetangga saya, dengan santri karena milik saya. Ini bukan milik publik menurut saya. Walaupun itu wasiat ibu saya. Yang kedua, sebagai pemimpin publik, saya merasa berdosa karena ada gereja yang tidak bisa dipakai sudah 15 tahun jadi. Itu gereja Betani namanya di Bojonegoro. Nah, saya juga harus menjadi role model tentang toleransi bagi rakyat saya. Bahwa kalau memang pemimpin santri lalu hanya membela santri, no. Pemimpin itu harus mengayomi semuanya. Inilah yang saya lakukan. Maka Detik.com 2016 menulis janji sosial Kang Yoto, tak bangun masjid wasiat sebelum didirikan gereja. 3 tahun setelah saya jadi bupati, saya bangun. Tapi setelah gereja Betani ini berhasil diresmikan, dan saya resmikan dengan tokoh-tokoh agama, karena berhasil kita komunikasikan. Terakhir waktu itu Kemenak yang menolak karena takut dimarahi santri-santri yang lain. Lalu akhirnya Kemenak saya ajak rapat di Forpinda, jelaskan dari sudut undang macam-macam, akhirnya baik bersedia menerima dan hadir di sini. Lalu Bapak Ibu, 3 tahun setelah saya berhenti jadi bupati, masjid ini dibangun. Jadilah ini rumah kakak saya, di rumah ibu saya. Dan masjid itu akhirnya menjadi seperti ini. Ya. Dan Bapak Ibu tahu ini duit dari mana? Ini urunan siapapun yang pernah ngaji di sini dan sembahyang di sini. Kira-kira habis 4 miliaran, saya termasuk di antaranya yang urunan. Dan salah satu yang urun namanya Sukarti. Sukarti ini, ya, saya harus cerita ini kenapa? Karena pemimpin itu pasti ada value yang otentik, yang nyambung kemana-mana. Penyelarasan diri di lingkungan sosialnya. Dan Yu Sukarti ini kerjanya ngasak. Ngasak tuh cari orang habis panen padi sisa-sisa. Dapat duit 500.000 dia serahkan ke panitia masjid. 500 sampai 8 kali. Ketika hujan dia datang lagi bawa duit sekresek. Apa yang dilakukan? Rumah ini dia jual pada seseorang ponakannya, dan dia hanya minta kompensasi boleh hidup sampai mati di sini karena dia tinggal sebatang kara. Dia hasil jualnya itu dia serahkan kepada pembangunan masjid. Kekayaan dia satu-satunya adalah anting-anting di sini 4,5 gram. Itulah dia asuransi hidup. Yu Sukarti. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat dari semua cerita saya tadi, apa transformasi yang terjadi before and after Bojonegoro? Di level personal kita mesti melakukan perubahan, tapi di level institusional kita juga melakukan perubahan. Dan bagaimana membangun saling sinergi, saling percaya, saling kolaborasi ini harus dilakukan dengan melalui mekanisme framework yang terbuka, relasional terbuka, dan harus ada role model percaya. Dan kita tidak boleh sok jago karena kuasa. Maka kepemimpinan yang otentik itu menggunakan kekuatan moral, menggunakan kekuatan nalar, menggunakan spiritual, dan mengundang semua pihak untuk terlibat dan tidak lelah-lelahnya untuk menerima itu. Saya masih ingat ketika buka dialog Jumat pertama kali, tidak mudah untuk menerima kenyataan saya diumpat-umpat oleh rakyat saya, kepala dinas ini. Bahkan setelah 6 bulan masih ada namanya Kusna, saya masih ingat, nggak lulus SD. Saya nulis omongannya, saya dimarahi. Pak Bupati jangan ditulis, lihat saya. Oh, marah-marah luar biasa. Satpol PP mau menurunkan, dan ketika mau menurunkan saya bilang, stop, jangan kamu turunkan. Dia adalah bos kita, dan kita ada di sini karena rakyat. Tapi Bapak Ibu bayangkan saya untuk sampai kata-kata itu tidak mudah di emosi dan pikiran saya. Apa yang sedang berkecamuk waktu itu adalah turning from ego to ego. Ketika saya masih ego, saya akan mengatakan, saya nih bupati, kamu kok nggak sopan, nggak menghargai saya. Mungkin saya masih akan mengatakan, saya bukan anti kritik, tapi cara mengkritik kok nggak sopan. Mungkin saya masih ngomong seperti itu.
Kan banyak orang bilang begitu kan, saya nggak apa-apa dikritik, cuma caranya nggak bagus. Itu kan sama aja, saya nggak mau dikritik. Ya, apa yang kemudian saya lakukan? Turning my ego to ego. Lalu tiba-tiba saya ubah. Saya bilang, saya pelayan dia. Tiba-tiba hati saya mengatakan, aku jadi bupati ini salah satu energi terbesarku adalah ingin menolong mereka. Dan sekarang orang yang saya tolong sedang bicara masalahnya. Dan tiba-tiba hatiku mengatakan, oh, aku mencintaimu sebenarnya. I love you. Really, I love you. Dan tiba-tiba diriku mengatakan, aku izinkan menjadi lautan. Kau semarah apapun, aku tidak akan pernah membalas dengan air hujan yang busuk. Saya akan tetap menyinarinya. Tiba-tiba seolah-olah aku menjadi Samudra. bumi yang siap diinjak. Dan tiba-tiba kalau dalam bahasa Al-Quran, wahfid janahaka minal dhulli. Tiba-tiba sayap saya rendahkan untuk dia injak kalau perlu. Itulah turning point yang luar biasa bagi saya. Dan ketika Otto tahu itu, Otto itu akhirnya terakhir dia tanya, hey Suyoto, how you energize yourself? Gimana kamu mendapatkan energi ini semua? Kenapa kamu bisa berpikir kamu melayani dari pagi 7 ini? Orang Prancis waktu tahu bagaimana kemiskinan turun, dan dia tanya penelitian tentang saya, dia tanya, Suyoto, did you read a rhizomatic theory? Saya bilang, no, even my first time to hear that word. Lalu, how you come with that solution? Yeah, because I turning people problem to the government problem, and then my attention, my focus, my effort, all is giving solution for the people problem. Itu yang Otto kemudian tanya, gimana kamu bisa sampai kecerdasan itu pakai emosi seperti itu? Saya bilang, I love the people. Dia lalu ngomong, oh Suyoto, can you bring to you mom? Akhirnya dia pergi ke ibu saya. Saya tanya, kenapa why you need to see my mom? Ya, I would like to see the origin of your love. Saya ingin tahu di mana cintamu itu bersemi dari mana. Begitu dia ketemu ibu saya yang lucu, yang apa, dia bilang, oh I got the point. Dia bilang, saya sudah dapat poin. Inilah akar daripada kekuatan cintamu. Jadi Bapak Ibu, persoalan kepemimpinan sebenarnya bukan hanya soal formalitas. Ini soal moral, soal etika, soal spiritualitas, soal sincerity, ketulusan di mana kita hadir. Dan itu tiba-tiba kita akan mendapatkan energi berlipat-lipat, dan kecerdasan kita akan keluar berlipat-lipat dari sisi. Ya. Ini yang saya latih. Dan ini Bapak Ibu bisa nemukan ini di buku Kang Yoto Kepemimpinan Transformatif. Ini framework terakhirnya. Bapak Ibu bisa cek bukunya Renal Kasali tentang bagaimana Curse to Blessing. Ini buku yang ditulis oleh di Mizan. Ada Prof. Munir Morhan juga menulis buku tentang saya sebagai pemimpin spiritual, profetik, transformatif. Gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, dalam perspektif yang lebih luas, ketika kita mau melakukan inovasi, melakukan perubahan, Bapak, apa yang harus kita lakukan? Ini karena sesi pembelajarannya. Bahwa systemic crisis itu harus di pertama posisi kita. Oke, saya menjadi bagian agen yang ingin mengubah keadaan. Saya tahu ekosistemnya, saya tahu stakeholdernya. Maka apa sih krisis yang sistemik, yang terus ulang-ulang, yang men-challenge ini semua? Itulah pentingnya iceberg macam-macam untuk memahami systemic crisis ini. Tapi bagaimana systemic crisis ini menjadi kesadaran sosial bersama-sama? Maka we need to call public attention. Bagaimana stakeholder kemudian mau diajak duduk, dirayu bersama. Ini ada masalah serius loh. Kalau kita ngomongnya adalah soal radikalisme, di mana radikalisme ini? Ini contoh. Radikalisme itu tadinya nggak ada yang peduli kan? Tiba-tiba mendapat perhatian publik. Ngomong stunting, mana yang peduli soal stunting tadi ya? Itu adalah kawan saya, Jack Peterson. Dia kemudian suka ngomong di mana-mana, jadilah perhatian publik. Maka kemudian semua calon presiden, cawapres juga kampanye ingin mengentaskan Indonesia dari stunting. Maka ada yang ingin memberi asam sulfat. mulai. Oh sorry, keliru saya. Ini jadilah asam folat. Nah, susu untuk ketik, 400 juta anak yang menikmati susu Indonesia. Lalu apa? Ini social awareness. Dan begitu ada social awareness, apa? Oh, apa yang kita harapkan adalah kolaborasi. Dan kolaborasi ini tahapnya adalah ada ideation dan collaboration. Karena ini kompleks, tidak mungkin diselesaikan secara personal. Maka kepemimpinannya tidak bisa mengandalkan dirinya. Sistem. Itu yang saya tadi lakukan di Bojonegoro. Karena apa? Sesuatu yang sistemik, krisis ini adalah produk dari sistem masa lalu. Maka kita harus mengubah sistemnya itu.
Dan ketika mau mengubah sistem, kita harus mengubah struktur, kita harus mengubah mental model, dan bagaimana relasi antar aktor untuk berubah dari toxic menjadi generatif. Tidak harus mengganti, tapi mentransformasikan bersama-sama. Bagaimana sistem itu menyadari ada problem bersama. Itu yang saya lakukan. Kenapa reflektif? Kenapa dialogik approach? Itu juga yang saya lakukan. Saya bikin dialog. Oh iya ya, ini kalau diteruskan begini kita nggak akan pernah keluar kemiskinan gitu kan. Tiba-tiba kita semua teriak. Ketika saya membersihkan bagaimana Bengawan Solo yang tadinya rusak terus, saya bikin festival Bengawan Solo. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa ini ada masalah loh di Bengawan Solo. Karena tadinya itu orang ambil pasir, mau ditindak polisi, rakyat marah. Orang buang sampah sembarangan di Bengawan Solo. Tapi setelah dibikin festival, kita bagus, orang teriak, jangan dikotori, jangan ini. Ini kan mengubah mental model sebenarnya. Ya. Jadi, bagaimana sistem itu tiba-tiba kita sadar, oh guys, apa yang perlu kita lakukan? Ketika saya mengubah dari kebun belimbing milik pribadi menjadi konsolidate, menjadi dikelola wisata dan menjadi wisata terbaik Jawa Timur, itu adalah tahap yang tidak mudah pertama kali dan lain. Call, crisis, bangun social awareness, baru ideation dan prototype. Begitu berhasil, bisa diadopsi, di scale up ini. Sama dengan pelatihan moderasi beragama ini, tadinya kecil, prototype di scale up. Karena di scale up, maka ada TOT seperti Bapak Ibu ini untuk kemudian bisa memperluas di berbagai tempat. Lalu jangan lupa learning and evolving. Kita terus belajar apa yang jalan, apa yang tidak jalan. Ini ada pertanyaan yang selalu kita siapkan. Kenapa begini, kenapa begini? Ini yang membuat saya, Bapak Ibu, otak saya itu menjadi otak inovasi sosial. Akhirnya. Jadi, dasar saya orang kampus, jadi selalu kalau melakukan sesuatu ada kayak riset inquiry-nya. Ini pertanyaan apa yang saya uji di sini ini? Itulah yang membuat saya benar membuat riset inquiry. Kalau melakukan sesuatu selalu ada risetnya seolah-olah di kepala saya ini. Dan itu menjadi habit di kepala saya. Memahami sesuatu secara sistemik, melalui ekosistem, ada yang lain. Ini tiba-tiba jadi habit di kepala saya. Dan ini yang makanya dengan mudah saya bisa cerita soal social innovation ya, di sini. Nah, lalu Bapak Ibu belajar U teori ini sebenarnya adalah ini. Karena apa? Untuk melahirkan kesadaran bersama perlu seperti ini, co-initiating, co-sensing, co-presencing. Ini sama, co-creation ini adalah ideation dan prototype kemudian evolving bersama-sama. Ini mirip. Makanya kalau dilihat seperti ini U teorinya, ini adalah inovasi sosialnya, dan ini adalah impact yang ingin kita lakukan bersama. Ini UID, kantor yang sekarang saya pimpin sebagai chancellor-nya. Ini sudah punya 1077 fellow, salah satunya adalah Mbak Alisa Wahid. Ini bikin, dan inilah first layer, second layer-nya. Ini di posisi. Nah, saya kalau sebenarnya ini menantang. Kebetulan saya diundang, saya ngajar juga inovasi sosial di program doktornya Brawijaya itu. Saya men-challenge betul. Ketika saya mulai mengajar, saya akan tanya, ini kebetulan ada dosen, ada apa? Bapak jangan teruskan ikut kuliah saya kalau tujuannya hanya memproduksi paper. Tapi Bapak kalau hanya ingin praktis-praktis juga jangan ikut kuliah saya kalau tidak mengerti kompleksitas dan bahkan juga bisa buat paper. Apa artinya? Berpikir sistemik, mendalam diperlukan, tapi menciptakan impact solusi yang kebaikan bagi semua itu juga sangat diperlukan dalam Indonesia. Dan itulah yang diperlukan Indonesia. Bukan berhenti di jurnal Scopus, maka impact. 3 bulan, 4 bulan yang lalu saya diundang oleh KPK, anti korupsi, profesor, semua program studi anti korupsi kumpul di situ. Marah-marah ngecam partai politik yang jelek. Saya bilang, Bapak Ibu, saya masih setia di partai politik. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran dan kebaikan yang datang dengan sendirinya, harus diperjuangkan. Dengan segala respek dan hormat saya, Bapak Ibu boleh menulis di kolom, di jurnal, dimanapun, tapi tidak pernah mengubah apa-apa. Yang mengubah adalah kekuasaan dan itu. Dan tidak ada karpet merah untuk itu. Bayangkan kalau kita semua yang merasa baik jauh dari politik karena takut kotor, maka politik akan diisi oleh orang yang jauh lebih kotor. Dan karena itulah saya tetap berada di politik. Kami saya salah satu sampai sekarang. Dan saya merebut. Kadang-kadang merebut tidak mudah. Keluar duit, dihina, dicaci maki, dan kita harus rela. Apa yang akan membedakan kita? Ketika kita berhasil, kita akan berjanji menciptakan impact. Kita persembahkan itu untuk kebaikan kehidupan. Dan itulah bahasa saya. Mari kita sujudkan kekuasaan kepada Allah SWT dengan menciptakan dampak kebaikan buat kehidupan.
Jadi kalau Bapak Ibu sekarang punya peran-peran kekuasaan yang kecil-kecil ini, jangan sia-siakan itu. Insya Allah. Bapak Ibu punya peran-peran dimanapun, mau men-TOT orang mau apa, itu kewenangan. Terakhir Bapak Ibu, kalau saya ngomong pemimpin sekarang, mana yang menggambarkan dari gambar ini seorang pemimpin? Aku membara. Yang mana kira-kira? Just check mental model. Petani. Pengembala, Semuanya mungkin betul ya, Bapak Ibu, tapi bertani juga betul. Karena apa? Pemimpin itu mentalnya mesti petani, apalagi di dalam kepemimpinan ekosistem. Dia tidak akan berhasil panen kalau tidak tanam dan mengkultivate tanah dengan baik, memilih benih dengan baik. Tapi dia tahu bahwa dia bukan penentu satu-satunya yang membuat dia panen. Itu petani. Masih ada cuaca, masih ada hama, dan itulah kita pemimpin. Maka nggak boleh marah-marah kalau gagal. Arif dan bijak. Oh ya ini ada ini ya. Oh begini kurang saya perhatikan, kurang ini. Nggak ada. Dan dia tahu keterbatasannya seorang pemimpin. Dia petani sebenarnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kemudian diperlukan. Ini slide ini berhasil saya buat nunggu 5 tahun berhenti jadi bupati. Ya. Kenapa? Karena yang diperlukan di dalam kepemimpinan generatif atau gotong royong di level inovasi sosial adalah kemampuan membaca peta dan masalah. Mana PowerPoint, akupuntur point, leverage point, kemampuan membuat diagnosis sosial, mana yang toksik, mana yang generatif, mana yang mengganggu, dan mana yang radikal yang mengganggu. Radikal kan tidak hanya agama, apapun radikalisme, mengganggu dan tidak generatif. Bagaimana cara membuat prototipe dan bagaimana membuat proses semuanya di ideation dan bagaimana mengimplementasikan kepemimpinan gotong royong, membangun kohesivitas sosial dengan level of trust, membangun visi bersama, menguatkan nilai-nilai kebajikan menjadi rujukan bersama, mempraktekkan dialogi, semua peran dilibatkan dan memastikan bahwa semua orang terlibat secara optimal dengan keunikannya masing-masing. Dan terakhir, bagaimana melembagakan semua proses di atas dan bentuk institusionalisasi. Ini adalah penjelasan slide saya yang juga framework transformasi. Ya. Dan Bapak Ibu ingat, posisi kita ini kadang-kadang buat kita buta kalau kita terjebak dengan peran posisi. Apalagi jadi pemimpin merasa langsung top, susah mendengar, susah melihat, susah merasakan, susah menerima perbedaan. Ini yang terjadi dan itulah yang disebut hilangnya social awareness. Ini semua jebakan, maka penting kita jangan terjebak jadi orang buta. Ya, bahkan tag, kalau orang beragama pun juga bisa dengan mudah terjebak, kemudian memilih tiba-tiba agamanya jadi agama anteman, milih ayat, milih apa ya untuk ngantem orang lain, dan sekedar menjadi simbol atau kemudian menjadi way of life untuk hidup yang membahagiakan diri kita. Ini semua. Nah, ini tantangan kita bersama sebenarnya untuk melahirkan ini. Dan ketika kita dijebak oleh ego kita, maka tiba-tiba kita seolah menggenggam dunia dan kita merasa menjadi bagian dunia. Kita bukan menjadi petani, tapi seolah kita menjadi penentu dari semua keberhasilan ini dalam kehidupan ini. Dan termasuk ketika saya waktu menjadi, saya ini dulu orang jurusan bahasa Arab, ekstrim, berubah jadi pikiran berubah itu ketika saya melihat ternyata negara itu tempat dan wadah. Inilah tempat saya membangun perjanjian dan kesaksian, bagaimana menciptakan kemaslahatan publik tujuan kemerdekaan, dan itu adalah konstitusi syariah sebenarnya. Ini proses-proses yang saya alami. Saya belajar tentang Pancasila. Inilah yang saya belajar ini semua. Kenapa? Karena akhirnya saya mengajar di Lemhanas. Waktu anggota DPR RI mau dilantik itu 10 hari taplek, 2 harinya harus saya yang ngajar ya, tim saya. Dan ini adalah bagian dari perjalanan yang saya ajar. Siapa saya? Saya adalah orang Indonesia yang punya tanggung jawab, dan saya tahu ada keberagaman, dan saya tahu semua bukan berdampak untuk manusia. Dan karena itu saya harus jadi pemimpin untuk diri saya, pemimpin tim, organisasi, semua pihak. Bahwa semua tantangan ini hanyalah peluang kita. Karena itu jangan pernah kehilangan siapa diri saya, niatan hidup saya, di mana saya, kesadaran sosial dan kesadaran. Karena itulah yang menggambarkan spiritual happiness. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan membuat makin yakin dari melakukan tugas misi luar biasa. Ya, Bapak Ibu kan nabi-nabi sekuler.
Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, kita berikan power push dulu untuk Kang Nyoto. 1, 2, 3, push. Oke, saya beri informasi, ini baru pukul 17.52. Kira-kira gimana nih? Iya, pas 2 jam ya. Habis maghrib lah. Habis gimana tanya? Ya, organisasi dengan personal gitu ya. Di berbagai level tadi ada pertanyaan-pertanyaan. Izin saya jawab dengan beberapa merangkum, mungkin ada yang spesifik saya jawab, tapi ada yang kemudian mungkin saya rangkum. Jadi saya akan mulai dari pertanyaan pertama tentang bagaimana mencoba melakukan transformasi yang bersifat sistemik. Bapak Ibu, ada ungkapan yang mengatakan bahwa kita tidak akan pernah tahu sistem sosial ini baik atau tidak, kecuali kita mau mengubahnya. Setelah berubah baru kita tahu, oh yang kemarin itu nggak bagus ya. Dan kita tidak akan pernah bisa mengubah kecuali semua orang itu melihat masalahnya yang sama, punya niatan yang sama. Dan untuk membawa semua orang itu mau berubah, pertama kali itu yang kemudian saya sebut di sini di dalam holistic leadership disebut istilah bagaimana kita bisa melakukan customer leadership, culture, organizational leadership, dan stakeholder. Maka kita juga membangun personal leadership, memimpin diri. Karena kita menjadi bagian dari ekosistem, maka apalagi ketika kita punya power yang cukup, itu ada peluang. Nah, kuncinya ini kan mau nyambung semua. Bagaimana kalau semua berjarak? Maka kita bisa mendekat, saling mengerti, saling apa? Itu kunci pertama kan open heart. Hati kita buka kan untuk menerima orang lain. Nah, yang kedua adalah pikiran kita buka. Apa sih cirinya kita membuka hati itu? Membuka hati itu cirinya adalah ketika Bapak Ibu menerima sesuatu yang menyakitkan di hati. Itu open, baru buka hati. Lalu apa cirinya orang open mind? Cirinya orang open mind itu adalah ketika Bapak Ibu mendengar sesuatu yang sangat berbeda dengan yang Bapak Ibu pikirkan. Lalu open will. Apa cirinya kita itu membuka niatan, target, masa depan dibuka? Adalah ketika kita menerima pikiran-pikiran masa depan yang berbeda dengan kita, yang mengubah kita ingin melakukan sesuatu yang lebih baik bersama-sama. Dan itu dilakukan secara kolektif bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi ada pertanyaan juga, apa kendala terbesar? Kendala terbesar sebenarnya justru dalam diri kita sendiri. Apakah kita cukup open mind, cukup open heart, cukup open will? Kalau mau melakukan itu, karena harus ada kerendah hatian yang luar biasa. Begitu kita arogan, denying, kan kita suka, oh nggak ada masalah. Padahal ada masalah. Maka harus jujur, ya, terima apa adanya. Saya pernah mengalami yang paling sulit justru konflik sealiran. Kalau NU, Muhammadiyah, Islam itu nggak sulit menemukannya. Tapi kalau misalnya NU di dalam NU, Muhammadiyah dalam Muhammadiyah, kemudian saya masih ingat Konghucu dengan Konghucu, itu berat, rebutan kelenteng itu berat sekali saya menyelesaikan. Karena ternyata apa? Ini soal culture juga, bagaimana belum ada tradisi rebutan kekuasaan. Jadi kemudian di sini harus kita manifestkan apa sih esensi masalahnya. Ternyata ini masalahnya itu bukan perbedaan kok, bukan perbedaan paham, bukan perbedaan apa, tapi perbedaan kepentingan kok, soal siapa mau menjadi apa. Dan setiap organisasi itu makin besar, dia menjanjikan insentif sosial yang luar biasa. Bukan the nature of organization. Nah itu ya kita harus dudukkan Pak. Lalu ketika itu dalam saya punya pedoman sederhana. Namanya adalah mekanisme sosial dinamika itu pasti dimulai kumpul semu begini ini akan teruji oleh masalah. Namanya performing akan diuji oleh storming. Akan ada masalah kumpul bareng. Nah storming itu hal yang normal. Yang kita perlukan adalah kemampuan norming buat norma-norma baru yang disepakati. Dan kalau sudah seperti itu, maka kita akan performing melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Tapi akan ada storming lagi. Begitu storming, norming, itulah kunci kenapa harus ada learning and evolving. Dan learning and evolving itu terjadi ketika kita rendah hati, open mind, open heart, open will. Dan ketika kita memposisikan diri kita dalam ekosistem seperti itu, hebatnya di Indonesia ini adalah
Al-Malik mir'atul ummah. Pemimpin itu masih jadi cermin dari rakyatnya. Jadi kalau al-dinu al-malik al-dini muluk ar-ra'iyatu al-dini mulukihim, rakyat itu ikut pemimpinnya itu benar. Jadi kalau pemimpinnya menjadi role model rendah hati, mau mendengar, itu ikut semua itu. Persis saya masih ingat ketika ibu saya meninggal dan banyak tokoh agama tahu masjid saya seperti itu, pada meluk saya dan minta maaf. Kenapa? Saya salah sangka pada Kang Yoto. Itu kan nggak bisa Pak, coba diomongin kan. Nah, jadi kunci pertama di situ. Kalau Bapak jadi fasilitator, tiba-tiba ada sombongnya, aku ini fasilitator hebat. Bapak Ibu di challenge tiba-tiba terganggu bahwa ini merendahkan saya. Itu kan tidak open mind, tidak open mind lagi. Ya. Dan percaya atau tidak, kebenaran pasti ada yang mendengar, keindahan pasti ada yang melihat, ketulusan pasti ada yang merasakan. Dan saya percaya itu, kekuatan itu. Ya, maka kita terus bersama-sama. Saya sudah jawab dua. Lalu Bapak Ibu, apakah kemudian tidak ada hambatan? Bagaimana soal istri, keluarga? Inilah pentingnya menyelaraskan diri sejak awal. Ya, tadi saya cerita di awal, gimana saya cara mengkontrak istri saya tentang makna bahagia, makna apa? Mencari. Dan istri saya rela berkorban. Dia kuliah S2, S3, tapi dia ngurus kehidupan rumah tangga. Dia tidak mengambil peran publik. Dan ketika saya maju bupati, istri saya ikut kampanye. Dan Bapak Ibu, satu yang saya ingat dari istri saya, walaupun dia ibu rumah tangga per definisi, karena tidak ada peran publik yang dilakukan, saya selalu mengatakan, saya bisa seperti ini karena ibu. Ibarat saya tombak, saya ujungnya, semuanya adalah ibu. Istri saya ini cara menarasikan apa yang saya lakukan keluar, selalu mengatakan kepada anak-anak, ayahmu sedang berjuang, dan kita dukung ayah berjuang. Itu yang dilakukan istri saya. Dan betul istri saya ketika kampanye pertama keliling di Bojonegoro malam-malam itu, tiba-tiba istri saya jam 2 di SMS saya masih belum tidur, masih jalan. Aku tahu ini kau sedang menyusuri jalanan dingin Bojonegoro. Kamu tidak sendirian, aku bersamamu dalam hidup. Dan itu membuat saya hampir 6 hari tidak, akhirnya kan saya rela, berani, cukup percaya diri untuk tetap meneruskan perjalanan ini karena ada istri saya dengan anak-anak saya. Dan ketika saya mendengar lagunya Leto atau Sebelum Cahaya, lalu saya bayangkan ini kayak kata-kata istri saya. Teringat hati yang berkabur mimpi, kemana kau pergi cinta, perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta. Ingatlah kau kepada angin yang berhembus mesra, yang akan membelaimu cinta. Ingatlah engkau kepada, itulah embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Itu akhirnya jadi bahan kampanye. Karena saya suka cerita itu, tiba-tiba orang pesan lagu di radio-radio dan bilang lagunya Kang Yoto. Itu yang bikin akhirnya anak muda milih Kang Yoto gara-gara lagu itu. Nah, kalau istri saya ini ketika saya harus all out, akhirnya ikut kampanye keliling. Karena dia yang jubir paling tepat menceritakan siapa saya kepada publik, dan publik menjadi percaya karena istri saya yang cerita tentang kehidupan saya. Bapak Ibu tahu nggak? Saya sampai awal jadi bupati seluruh baju saya dari jahit istri saya. Ya. Lalu cara istri saya menarasikan anak-anak ini, ketika saya mau anak saya tidak ada satupun yang ikut saya jadi di bupati, dia tinggal di Gresik, dia tetap jadi anak biasa, pakai sepeda pancal ini dan tidak pernah ngomong sebagai anak bupati. Saya merasa bersalah karena saya telah meninggalkannya. Maka ketika saya mau 4 tahun mau maju kedua, saya rundingan dengan anak-anak saya. Tapi istri saya sudah selalu menarasikan ayahmu berjuang, ada kemiskinan, ada itu tolong. Saya tanya anak-anak saya,
ayahmu sekarang di persimpangan jalan, mengakhiri atau meneruskan, ini ada gini. Apa kata anak saya? Ya, aku tidak bisa seperti ayah. Belum tentu besok aku punya peluang seperti ayah. Teruskan perjuangan. Ini dilakukan anak-anak saya. Dan saya merasa mendapatkan rezeki yang luar biasa dengan cara itu. Anak-anak saya sekarang sudah nikah semua. Saya sudah punya cucu 5. Dan anak-anak saya tiba-tiba menjadi pejuang dengan cara-caranya. Dia punya usaha dan kemarin dia bilang 2 hari penghasilan kita semua, dia bikin spanduk, dia bikin apa, ikut terlibat politik. Saya tahu. Kenapa dia bilang bangsa ini sekarang memanggil kita melakukan sesuatu. Itu adalah perjuangan. Dan makanya istri saya, anak saya tidak pernah protes saya pergi kemanapun. Begini nih. Kenapa? Saya selalu mengatakan saya bisa begini karena kalian. Dan saya selalu mengatakan ayahmu tidak pernah pergi dan tidak pernah pulang karena dunia adalah rumah. Apa yang saya dapatkan dari semua ini? Saya telah mendapatkan semuanya dalam kehidupan ini. Tadinya saya merasa di neraka kalau ada masalah. Sekarang saya bisa menerima setiap masalah. Saya bisa menerima kehilangan atau mendapatkannya. Saya bisa tidak stres kehilangan miliaran duit saya. Ya. Saya bisa menerimanya. Saya bisa ragu ketika apakah ini berhasil atau tidak. Dulu saya nggak bisa tidur. Sekarang saya pun juga rela kalau tidak berhasil dalam hidup ini. Itu bagi saya adalah surga. Iya, acceptance, ridho. Dan itu bagi saya surga. Karena apa? Ketika saya membaca surat Al-Hutamah, wailul likulli humazatil lumazah. Neraka Al-Hutamah itu tattoliu alal abidah. Dia yang menyala di pikiran. Jadi saya mendapatkan surga dari seluruh aktivitas saya ini. Karena saya tidak merasa ridho itu semua. Dan itu tidak mungkin saya alami terjadi kalau saya tidak membenturkan hidup saya dengan seluruh kesulitan dan semua ini. Dan di situ tiba-tiba saya mendapatkan surga. Karena apa? Ridho, sabar, rahmah, rahim, silaturahim, jihad, mujahadah, semua bisa terjadi karena proses yang saya alami ini. Jadi Bapak Ibu, saya menulis lagu kesungguhan. Nanti Kang Yoto kesungguhan dinyanyikan oleh istri saya. Itu sebenarnya adalah di ujung jabatan saya banyak menulis lagu-lagu spiritual tentang perjalanan refleksi sosial dan personal. Karena saya sudah mendapatkan semua. Jadi kalau saya ditanya dapat apa, saya sudah dapat semua. Jadi saya selalu menerima masalah karena itu peluang kita untuk tumbuh berkembang dan peluang untuk memberi sama-sama. Dan Bapak Ibu, kalau saya ditanya murid dan guru, saya ini murid dan saya ini guru. Karena murid dalam bahasa Arab adalah orang yang selalu ingin. Dan saya selalu ingin belajar, saya selalu ingin memahami, saya selalu ingin memberi, dan saya selalu ingin menciptakan dampak. Jadi kita akan bersama-sama menjadi jamaah musafir untuk menciptakan perubahan dan perbaikan. Terima kasih. Saya juga saya jawab semua ya. Udah. Ibu tadi. Oh, soal ibu. Ya betul, sorry. Apa yang didapat oleh Otto Scharmer tentang ibu? Otto akhirnya tahu bahwa betapa ibu saya adalah seorang manusia yang genuinely love others and love infant. Dia tahu bahwa betapa ibu saya sangat genuine mencintai orang lain, menjadi tangga, mencintai orang. Dan itu dia dapatkan begitu Otto datang, ibu saya tidak lihat siapa, semua orang dipanggil, ayo kita sambut ini. Akhirnya Otto merasakan sendiri bagaimana ibu saya. Bapak tahu nggak betapa saya ini hubungan dengan ibu saya sangat dekat. Ibu saya ini saya kecil miskin, setiap mau berangkat sekolah itu saya diambilkan makanan. Makanan itu makan rusak-rusak kemarin diapakan, pokoknya terjadi itu makanan. Ada gitu. Lalu dia ambil minyak kelapa, dibelai di kepala saya. Sampai saya kelas 6 SD. Sanawiyah saya beli minyak rambut itu dan saya pakai sendiri. Dan saya diambilkan makanan. Jadi hubungan saya sangat dekat. Enggak ada telepon saya di malam. Ibu saya itu bisa memerintahkan saya pulang dan saya pulang. Sampai istri saya bingung, baru kemarin kok pulang? Ini nggak bisa dijelaskan. Saya akan pulang. Nah ini nggak bisa dijelaskan. Saya tahu ada rasanya. Dan itu istri saya menjadi respect dengan saya juga. Kenapa? Ya saya juga berharap anak saya besok seperti kamu dengan ibu. Dan saya rasakan itu. Ya, kita berdekatnya saya dengan ibu saya. Kenapa? Karena ibu saya memang sangat tulus mencintai dan ibu saya mengajarkan tidak ada rendah diri, tidak boleh terjebak oleh jabatan. Bayangin ibu saya itu nggak ada bangganya saya jadi bupati. Saya mau jadi rektor pamit dimarahi lampu kok nyekel traktor. Tentunya kan jawab terus saya jadi 2 tahun saya jadi bupati, masih ditanya kapan kamu kembali ke kampus. Ngajar lagi jadi guru, kamu lebih mulia jadi guru daripada jadi bupati.
Kenapa? Karena orang belum cerita. Begitu tahun ketiga, tiba-tiba ada Bakul Lijo itu cerita, "Mbok, saiki garam jadi pupuk jadi enak ini kayak toh." Dia bilang, "Oh, Syota tuh bisa ya jadi bupati." Maka tahun keempat, sebulan sebelum meninggal dia panggil saya, "Kamu teruskan ya, rebutin jabatan ini." Sebulan kemudian dia meninggal. Jadi itu sangat otentik. Dan Otto kemudian merasa bahwa, oh ya, you got source energy from your mother. Sekarang saya baru, ini ada 2 disertasi, yang satu dari Belanda, yang satu dari ITB. Satu soal bagaimana mengelola bencana evidence based, yang satu ini unik. Saya baru kali ini, karena sering saya dijadikan bahan studi, ini unik. Kenapa? Dia justru di ITB tentang bagaimana impact pembangunan, tapi dikaitkan dengan the origin of personality. Seorang itu dari mana asalnya, dari ibunya, bapaknya. Dia sedang mengkaji, dia cek buyut saya, dia cek ini, dia sekarang cek dari mana genealoginya kok seperti itu. Dia yakin kenapa orang Islam itu dia jadi bin gitu. Saya belum tahu hasilnya karena baru proses wawancara dengan saya dan dia lagi menggali data. Saya belum ngerti, tapi kira-kira dia akan menggunakan para istilahnya dan paradigma realisme, bahwa tidak ada sesuatu kalau dia jadi apa yang muncul adalah dari dalam dan sampai pada dalam, dan itu harus dilihat bagaimana akar-akar nilai seseorang kenapa menjadi pemimpin. Nanti kalau sudah jadi disertasi bukunya mungkin bisa dibaca, Pak. Ada mahasiswa dosen yang nulis disertasi dikasih judul agak keren, mau terbitkan Gramedia. Begini seharusnya menjadi bupati. Dan kalau Bapak Ibu pergi ke perpustakaannya Nasdem, mungkin perpustakaan paling keren partai itu Nasdem. Oh, bahasa Inggris, bahasa Arab lengkap sekali dan kita bisa lihat. Ya, kitab-kitabnya. Di situ ada buku recommended reading, buku yang direkomendasi untuk dibaca. Itu bukunya Pemimpin Transformatif Kang Yoko. Begitulah Bapak Ibu, saya mohon maaf, ini adalah pengembaraan dan perjalanan kita bersama-sama. Luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu mendapatkan surga-surga. Amin. 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 Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.